Ya Allah, kenapa kamu memungut sampah? Siapa yang membuat kamu begini? Akan kubalas dia. Mas, kamu sudah pulang, Mas. Tolong aku, Mas. Balaskan dendamku, Mas. Aku mohon. Aku selalu kirim uang 80 JT tiap bulan dan nyamar jadi pemulung. Aku syok melihat istriku memungut botol di sampah. Ternyata, halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Namaku Aryo Kusuma. Dan pada usia 32 tahun, aku telah mencapai segalanya yang diimpikan pria-pria ambisius di lingkaran sosial atas. Kekayaan absolut, kebebasan finansial tanpa batas, dan kendali penuh sebagai silent partner sekaligus pendiri firma investasi raksasa yang berbasis di Singapura. Di mata para konglomerat, aku adalah eksekutor pasar modal yang dingin, mampu mengubah perusahaan rintisan menjadi emas atau menghancurkannya dalam semalam dengan manipulasi portofolio yang akurat. Namun, bagi keluargaku di Jakarta, ibuku, kakak perempuanku, dan istriku, aku hanyalah seorang suami dan anak miskin yang merantau sebagai pekerja rendahan di luar negeri. Sebuah ilusi yang sengaja kubangun untuk menguji siapa yang benar-benar setia, namun, seperti sebuah lukisan mahal yang retak di dalamnya, keindahan itu hanyalah ilusi. Keluargaku, darah dagingku sendiri, rupanya adalah parasit yang tumbuh subur di atas kebohonganku. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat satu hari pun, sebuah sistem autodebit rahasia mengalirkan dana segar sebesar 80 juta rupiah ke rekening bersama yang dikelola oleh ibuku, Ibu Ningsih. Uang itu kuniatkan sebagai biaya hidup, asuransi, dan bentuk baktiku agar istriku, Kirana, bisa hidup layaknya ratu tanpa perlu bersusah payah. Aku selalu mengatakan kepada ibuku bahwa itu adalah hasil kerja kerasku lembur siang dan malam mencuci piring dan menjadi kuli di pelabuhan asing. Aku memintanya dengan sangat untuk menjaga Kirana dengan baik selama aku tidak ada. Ibu Ningsih adalah sosok yang rumit. Di mata publik, ia adalah wanita tua yang anggun dan berwibawa, pemuka komunitas pengajian di lingkungan kami. Namun, di balik dinding rumah, ia adalah dalang yang memainkan peran favoritnya. Mertua yang merasa paling berhak atas kehidupan anak dan menantunya, terutama menyangkut harta. Aku terlalu naif. Aku dibutakan oleh dogma usang tentang ikatan darah dan bakti seorang anak. Lalu ada Rina, kakak kandungku. Seorang wanita manipulatif yang selalu merasa dunia berutang kemewahan padanya. Dari kejauhan selama bertahun-tahun, aku sering memantau media sosial mereka secara anonim. Kulihat ibuku memamerkan perhiasan emas terbaru ke teman-teman arisannya, dan Rina memamerkan mobil sport baru serta liburan mewah ke Bali. Aku diam saja selama ini. Kupikir, membiarkan mereka menikmati sedikit kemewahan dan membiarkan mereka merasa berkuasa adalah harga dari sebuah kedamaian. Asalkan Kirana bahagia dan terpenuhi kebutuhannya, uang 80 juta rupiah itu hanyalah angka receh yang tak ada artinya. Hari ini, aku pulang tanpa memberi kabar sama sekali. Aku ingin memberikan kejutan besar yang mengharukan. Aku sengaja mengenakan jaket kain lusuh, topi pudar, dan celana jeans usang, menyamar seperti pekerja kasar yang baru turun dari kapal kargo. Aku ingin melihat senyum tulus Kirana menyambut suaminya yang miskin, sebelum aku memeluknya dan meledakkan kejutan tentang kekayaanku yang sesungguhnya. Aku ingin menebus semua waktu yang hilang, namun langkah kakiku terhenti kaku sekitar 300 meter dari rumah megah yang kubeli atas nama ibuku. Angin terik siang itu tiba-tiba berhembus, membawa bau selokan yang menyengat tajam, bercampur dengan aroma busuk yang memuakkan dari tempat pembuangan sampah sementara di ujung jalan perumahan elit tersebut. Pandanganku, yang biasanya terbiasa menganalisis grafik saham dengan ketajaman seekor elang, kini terpaku ngeri pada sebuah siluet kurus di tumpukan sampah yang menggunung seorang wanita. Ia mengenakan daster lusuh bermotif bunga yang warnanya sudah pudar dimakan usia dan deterjen murahan. Tubuhnya membungkuk layu, tangannya yang telanjang dan kotor mengais-ngais tumpukan kardus basah, pecahan kaca, dan sisa makanan busuk. Ia tampak terengah-engah, berjuang keras menarik sebuah botol plastik bekas air mineral yang terjepit, lalu memasukkannya ke dalam karung goni kotor yang sudah setengah penuh di sampingnya.
Ketika wanita itu menoleh ke samping untuk menyeka keringat kelabu di dahinya, duniaku seolah berhenti berputar. Udara di sekitarku seakan tersedot habis secara paksa. Itu Kirana, istriku, wanita yang seharusnya duduk manis di sofa empuk menikmati teh sore, kini berebut botol plastik kotor dengan lalat hijau dan anjing liar jalanan. Pipinya yang dulu ranum kini tirus menyeramkan. Matanya cekung menyiratkan kelelahan abadi. Dan kulitnya yang dulu selembut sutra kini terbakar matahari dan dipenuhi debu jalanan. Di pergelangan tangannya, aku samar-samar melihat bekas memar kebiruan yang berusaha ditutupi oleh lengan dasternya yang kedodoran. Jantungku berdegup dengan ritme yang memekakan telinga. 80 juta rupiah setiap bulan. Kemana uang itu mengalir selama ini? Mataku memanas. Namun bukan oleh air mata kesedihan atau keputusasaan. Ini adalah kemarahan murni yang gelap. Membakar setiap sisa rasionalitas dan empati di dadaku, menyisakan kalkulasi pembunuhan karakter yang paling dingin. Darah dagingku sendiri telah merampas hak istriku secara brutal. Ibu dan kakakku menelan uang itu mentah-mentah, merampok hak istriku, dan mengubah bidadariku menjadi sesosok gelandangan di kotanya sendiri. Aku ingin berlari ke sana. Aku ingin merengkuh Kirana, menangis di kakinya, dan membawanya pergi detik ini juga. Aku ingin berteriak dan menghancurkan pintu rumah megah di ujung jalan itu menjadi kepingan kayu. Namun, aku adalah seorang pemodal. Aku tidak meledak dalam amarah reaktif yang tak berguna. Aku diam, mematung di balik tiang listrik berkarat, mengamati penderitaan istriku dengan pisau tak kasat mata yang terus menusuk-nusuk rongga dadaku. Tiba-tiba, deru mesin yang sangat kukenal memecah lamunanku. Sebuah mobil mewah berwarna merah menyala melintas dengan kecepatan tinggi. Mobil itu dengan sengaja menggilas genangan air kotor di dekat tempat sampah. Cipratan air lumpur hitam pekat itu menyembur deras, mengenai separuh tubuh Kirana dan karung goninya. Mobil itu berhenti sejenak. Kaca jendelanya turun perlahan. Dari kejauhan, aku bisa melihat dengan jelas wajah Rina, kakakku, menyeringai merendahkan di balik kacamata hitam desainernya. Ia meneriakkan umpatan kotor, memanggil Kirana dengan sebutan parasit dan numpang hidup. Lalu melemparkan secangkir kopi sisa tepat ke arah kaki istriku yang telanjang. Sebelum mobil itu melaju pergi membelah jalanan elit dengan tawa yang menggema, Kirana tidak membalas sepatah kata pun. Istriku hanya menunduk dalam diam, mengusap noda lumpur kotor di wajahnya dengan ujung daster, dan kembali memungut botol. Ia bahkan memungut gelas kopi plastik yang baru saja dilemparkan oleh kakakku dengan tangan bergetar. Aku mengepalkan tanganku erat-erat hingga buku-buku jariku memutih pucat. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga nyaris meneteskan darah. Malam itu, saat aku sedang meneliti laporan keuangan perusahaan dan menemukan adanya transfer dana dalam jumlah besar ke rekening tak dikenal, aku tahu permainan sudah dimulai. Tapi ini lebih buruk. Ini adalah pengkhianatan level tertinggi. Ibu Ningsih, Rina, kalian telah memupuk neraka kalian sendiri. Aku membalikkan badan, melangkah menjauh secara perlahan dari Kirana. Hatiku menjerit meronta ingin memeluknya, tapi otak kalkulatifku tahu, jika aku muncul sekarang, balas dendam ini tidak akan sempurna. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali uangku. Aku ingin melihat mereka hancur, sehancur-hancurnya, hingga tak ada satupun bank di negara ini yang sudi menerima nama mereka. Aku akan memastikan data identitas mereka masuk ke dalam blacklist BI. Aku akan menyiapkan audit forensik paling brutal yang pernah ada dalam sejarah firma investasiku untuk melacak setiap sen yang mereka telan. Selamat menikmati liburan terakhirmu, bisikku pada diri sendiri sambil menatap atap rumah megah itu, dengan senyum tipis yang tak lagi menggambarkan cinta, tapi perhitungan yang dingin dan tajam. Ibu dan kakakku sama-sama hidup dalam fata morgana bahwa mereka adalah penguasa. Mereka memandang Kirana sebagai benalu. Mereka lupa bahwa uang yang mereka pakai untuk membeli kesombongan dan kasta sosial itu sepenuhnya adalah milikku. Dan aku, sang eksekutor di balik bayangan, memegang hak veto absolut atas setiap hembusan napas finansial mereka. Aku mengeluarkan ponselku, menghubungi nomor enkripsi asisten pribadiku yang memegang semua dokumen likuidasi aset di Singapura. Tahan semua emosimu, Aryo. Gumamku perlahan mengatur napas. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri
Bagaimana kandang emas yang mereka nikmati ternyata punya pintu jebakan yang selama ini kujaga kuncinya. Babak pertama dari kehancuran ini telah diresmikan oleh cipratan lumpur dan sebotol plastik bekas. Waktunya eksekusi dimulai. Sore di pinggiran Jakarta tak pernah terasa sekejam ini. Aku terus melangkah dalam diam yang mencekam, menjaga jarak aman sekitar 20 meter di belakang Kirana. Sepatu boots usangku menginjak jalan berkerikil dan genangan air berlumut yang menebarkan bau selokan menyengat. Mengikuti langkah gontai istriku yang memanggul karung goni berisi botol plastik. Setiap tetes keringat yang jatuh menetes dari pelipisnya terasa persis seperti sayatan silet yang merobek nuraniku. Pandanganku, yang biasa dilatih membaca anomali grafik bursa efek dalam hitungan detik, kini terpaku pada ujung daster lusuh yang ia kenakan. Warna kain itu memudar menjadi abu-abu kotor oleh debu jalanan dan cipratan air lumpur dari mobil sport sialan milik kakak kandungku, Rina, beberapa jam yang lalu. Kirana berbelok memasuki gang sempit yang nyaris tak tertembus cahaya matahari. Di ujung gang pengap itu, berdiri deretan kamar petak berdinding triplek yang mulai melapuk dan beratapkan asbes berkarat. Sebuah gubuk reot di sudut paling gelap adalah tempat langkah gontainya berhenti. Suara kompor minyak tanah murahan mendesis. Dadaku terasa dihimpit blok beton bertonton saat melihatnya membuka gembok karatan itu. Ini jelas bukan rumah megah berlantai marmer yang sertifikat hak miliknya kutandatangani 3 tahun lalu. Ini adalah penjara kemiskinan. Aku, seorang silent partner elit yang mengendalikan triliunan rupiah di pasar modal Asia, tanpa sadar membiarkan istri tercintaku tidur beralaskan tikar tipis di tempat yang tak pantas disebut hunian. Dari celah tembok berlumut yang retak memanjang, aku mengawasinya seperti penguntit. Kirana tidak masuk. Ia memilih duduk melepas lelah di atas lincak bambu di depan pintunya. Tangannya yang gemetar penuh luka melepuh merogoh kantong plastik hitam, mengeluarkan sepotong roti tawar murahan yang penyok dan mendekati tanggal kedaluarsa. Ia membelahnya menjadi 2 bagian tak sama besar. Di saat perutnya menjerit lapar setelah seharian memulung, seekor burung merpati liar dengan sayap patah melompat pincang mendekatinya. Tanpa ragu, Kirana meletakkan separuh roti tawar itu di atas tanah berdebu untuk sang burung, menyisakan senyum tulus yang menghancurkan egoku. Makanlah, pelan-pelan, bisik Kirana lirih. Suaranya parau karena dehidrasi yang tak tertahankan. Kebaikan murni di tengah kebusukan dunia. Kontras yang ekstrim dan menjijikan jika dibandingkan kelakuan darah dagingku sendiri. Sementara Kirana membagi remah terakhirnya untuk makhluk tak berdaya, ibu dan kakakku menjelma menjadi wujud parasit sejati. Mereka adalah benalu rakus yang berlindung di balik institusi keluarga, merasa sangat berhak numpang hidup dengan gelimang kemewahan yang bukan milik mereka. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan kemarahan ini membeku menjadi resolusi absolut. Air mata adalah kelemahan yang tak berguna di kerasnya pasar modal. Begitu pula dalam seni membalas dendam. Aku membalikan badan dan berjalan cepat tanpa menoleh menuju jalan raya utama, tempat sebuah SUV hitam berlapis baja dengan kaca gelap telah menungguku sejak tadi. Begitu aku masuk ke kursi belakang yang menyemburkan AC dingin, aroma khas kulit jok premium menyambutku, ironi yang seketika membuat perutku mual. Aku segera membuka laptop bersistem enkripsi militer. Jari-jariku menari dengan kecepatan penuh meretas masuk ke dalam server perbankan pribadiku. Layar monitor menampilkan grafik portofolio dan riwayat mutasi rekening utama keluarga. Selama ini, aku hanya melihat angka 80 juta rupiah keluar setiap tanggal 1 melalui sistem autodebit otomatis, tanpa pernah memeriksa rincian mutasi di rekening penerima. Kesombonganku sebagai eksekutor finansial membutakanku dari kenyataan. Kini, aku melacak setiap rupiah yang mengalir, menelusuri kemana saja keringatku berlabuh. Fakta-fakta digital di hadapanku telanjang dan menjijikan. Dana segar yang seharusnya menjadi asuransi jaminan kebahagiaan Kirana, mengalir deras ke butik tas branded dari Paris, paket salon VIP, dan cicilan bulanan mobil sport atas nama Rina Kusuma. Laporan penarikan tunai masif rutin dilakukan setiap akhir pekan oleh Ibu Ningsih untuk membiayai geng arisan sosialitanya. Nol besar. Tidak ada satu perak koin pun yang pernah ditransfer ke rekening Kirana. Tanganku terkepal menahan amarah mendidih. Aku mengetuk AirPH nirkabel di telingaku, menyambungkan panggilan satelit ke Hendra,
Tangan kananku yang paling kejam di Biro Hukum Jakarta. Hendra. Suaraku memecah keheningan kabin mobil, sedingin es kutub. Mulai detik ini juga, aku perintahkan sebuah audit forensik brutal terhadap rekening Ibu Ningsih dan Rina Kusuma. Lacak setiap transaksi keuangan mereka hingga sen terakhir selama 3 tahun ke belakang. Jangan sisakan satu celah pun. Baik, Pak Aryo. Ada target spesifik yang Bapak temukan dari audit ini? Tanya Hendra profesional. Aku ingin kau membongkar detail bagaimana istriku bisa diusir dari rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Cari rekaman CCTV, surat palsu, atau saksi mata asisten rumah tangga yang disuap. Kumpulkan semuanya. Dan Hendra, persiapkan draft gugatan perdata berlapis atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan terencana. Kita tidak akan memenjarakan mereka besok pagi. Itu terlalu mudah. Kita akan membiarkan mereka merasa terbang menembus awan, sebelum aku mencabut sayap kesombongan mereka dengan tanganku sendiri. Dipahami 100%. Bagaimana dengan aset properti dan kendaraan mewah yang secara de facto masih mereka kuasai? Aku tersenyum sangat sinis, menatap pantulanku di layar gelap. Biarkan mereka memakainya untuk pamer. Secara legal di atas kertas, pindahkan status kepemilikan aset-aset itu ke dalam keranjang aset beracun milik anak perusahaan cangkang kita di Panama. Buat rekayasa hukum agar biaya pajak progresif, denda kartu kredit, dan beban pemeliharaan properti terakumulasi diam-diam menjadi bom waktu utang pribadi. Saat waktunya tiba dan aku melakukan likuidasi aset menggunakan hak veto absolutku, mereka tidak hanya terlempar dari rumah itu, tapi menanggung utang miliaran. Nama mereka akan masuk ke blacklist BI tingkat merah permanen. Tidak ada satupun institusi keuangan yang sudi menolong mereka, bahkan sekadar untuk mengkredit sebungkus nasi. Layar laptopku matikan, namun pikiranku menyala terang. Rina tertawa lebar mencipratkan lumpur kotor ke Kirana, tumpang tindih dengan Ibu Ningsih yang pandai merangkai ayat agama saat meneleponku meminta dana darurat. Rina yang bergaya bak sosialita padahal kelakuan aslinya lebih hina dari pelakor murahan, dengan congkak mengklaim semua kekayaan ini sebagai capital gain dari bisnis fiktifnya. Mereka hanyalah gelandangan berbalut pakaian mahal yang akan segera kujadikan sampah sejarah. Besok pagi, aku akan menemui Kirana secara langsung. Aku akan menanggalkan jas mewah dan mengenakan pakaian kasual murahan pudar, berpura-pura baru pulang merantau sebagai kuli kasar yang gagal. Aku ingin mendengar langsung kebohongan manis apa yang istriku siapkan untuk sekadar melindungi perasaanku. Setelah itu, aku akan memeluknya dengan sumpah serapah tak terucapkan bahwa semua penderitaannya berakhir hari ini. 7 hari. Aku hanya butuh tenggat 7 hari menyusun algoritma kehancuran ini. Aku sengaja membiarkan ibu dan kakakku merayakan kesombongan murahan mereka, hingga aku muncul di hadapan mereka sebagai eksekutor yang memegang palu keadilan. Mereka akan menyadari kenyataan pahit, bahwa pria yang mereka anggap gagal dan wanita malang yang dijadikan keset kaki, adalah pemilik sah atas setiap inci udara yang mereka hirup. Bersiaplah menyambut iblis yang merampas segalanya menjadi debu. Pagi ini, matahari memantul menyilaukan dari kaca patri raksasa dan pilar marmer kokoh perumahan elit Pantai Indah Kapuk. Aku berdiri di balik kemudi gerobak motor pengangkut sampah, mengenakan rompi oranye pudar dan masker kotor bernoda tanah. Aroma bau selokan pekat dan sisa makanan basi di sarung tanganku adalah kamuflase sempurna. Satpam berseragam safari di gerbang tak menaruh curiga. Mereka tak tahu kuli sampah yang baru mereka bentak adalah silent partner elit yang sesungguhnya memegang sertifikat asli atas seluruh kompleks perumahan mewah ini. Tujuanku menyusup kemari hanya satu, Blok A nomor 7. Rumah Mediterania klasik dengan air mancur pualam. Keindahan itu hanyalah ilusi. Rumah megah itu adalah kandang emasku. Kandang yang tanpa sadar kubangun untuk memelihara parasit. Dari jauh, puluhan mobil mewah berjajar rapi. Suara tawa melengking dan dentingan sendok perak menembus pagar besi. Ibu Ningsih sedang mengadakan pesta arisan. Uang 80 juta rupiah yang selalu kukirimkan setiap bulan, yang seharusnya menjadi bantalan kenyamanan Kirana, ternyata baginya hanya uang receh untuk arisan atau membeli perhiasan baru. Aku menghentikan gerobak sampah tepat di luar pagar rumah tersebut. Pura-pura mengais sisa sampah organik,
Aku memposisikan diriku sedekat mungkin. Dari celah ukiran gerbang besi, aku melihat panggung sandiwara menjijikan mereka dengan sangat jelas. Di sana, duduk di kursi rotan premium, adalah Ibu Ningsih. Di mata publik, ia adalah wanita tua yang anggun dan berwibawa, pemuka komunitas pengajian di lingkungan kami. Jubah sutra marun membalut tubuhnya. Kalung emas berlian imitasi kelas 1 berkilau menantang matahari. Namun, di balik dinding rumah, ia adalah dalang yang memainkan peran favoritnya. Mertua yang merasa paling berhak atas kehidupan anak dan menantunya, terutama menyangkut harta. Di sebelahnya, Rina melangkah mondar-mandir memamerkan tas Hermes hasil penyelewengan capital gain yang seharusnya menjadi instrumen deposito Kirana. Rina tertawa renyah, menyentuh lengan seorang istri pejabat daerah. Mereka berdua, ibu dan anak, sama-sama hidup dalam fata morgana bahwa mereka adalah penguasa di rumah ini. Aku diam saja selama ini, kupikir, membiarkan mereka menikmati sedikit kemewahan adalah harga dari sebuah kedamaian. Betapa bodohnya aku menukar kepercayaan mutlak pada penipu. Kedamaian yang kuangankan harus dibayar mahal dengan penderitaan Kirana, yang kini terdampar kelaparan di gubuk reot tak layak huni. Jeng Ningsih, menantu kesayangan Jeng kemana ya? Si Kirana itu. Kok tumben gak kelihatan bantu-bantu siapin konsumsi prasmanan hari ini? Tanya ibu berkacamata tebal. Nada suaranya dipenuhi rasa ingin tahu yang sangat berbisa. Mendengar nama istriku disebut, tanganku memegang garpu sampah seketika menegang kaku. Aku menahan napas di balik masker, menanti jawaban wanita yang telah melahirkanku. Ibu Ningsih meletakkan cangkir tehnya dengan sentuhan anggun yang dilatih. Wajahnya seketika berubah muram, menampilkan topeng keprihatinan palsu yang luar biasa meyakinkan. Aduh, Jeng, tolong, jangan sebut-sebut nama perempuan itu lagi di rumah ini. Bikin sial saja dan merusak aura kita. Rina menyela sinis dengan bibir berlapis lipstik mahal. Perempuan udik itu cuma benalu. Bayangkan ya Jeng, Aryo banting tulang jadi kuli di luar negeri, kirim uang mati-matian. Si Kirana malah ketahuan selingkuh sama preman terminal. Jelas langsung ibu usir tanpa ampun. Kami nggak sudi numpang hidup dengan pelakor murahan dan perempuan mandul macam dia. Sekarang paling dia udah jadi gelandangan gila di pinggir rel. Darahku mendidih hebat hingga rasanya ingin meledakkan pembuluh darah di kepala. Fitnah keji. Mereka tidak hanya merampok hak finansial istriku dengan brutal, tapi juga membunuh karakternya di hadapan publik, menutupi kebusukan penggelapan dana mereka dengan narasi murahan. Aku tidak buta, dan tidak bodoh. Aku tahu dengan pasti bahwa permainan sudah dimulai, dan sekarang, waktu bagiku untuk menagih bunganya. Kemarahan ini tak lagi membakar. Ia mengkristal, menjadi kalkulasi absolut sedingin balok es kutub. Aku menghitung sistematis setiap kerugian finansial. Aku akan menghubungi Bapak Hermawan, pengacara pribadiku yang paling terpercaya, seorang maestro dalam hukum korporat dan perceraian. Meski ini bukan perceraian rumah tanggaku, aku sangat butuh otak jeniusnya merancang pasal penyiksaan finansial. Semua rekening pribadi dan rekening utama perusahaanku, yang selama ini kuberikan celah akses untuk mereka, harus dialihkan ke trust fund yang baru dibuat, yang hanya bisa diakses oleh saya dan notaris. Harus kupastikan secara absolut mereka tidak akan bisa mengambil sepeser pun dari hartanya. Fase data transaksi dari audit forensik akan selesai malam ini. Dokumen gugatan perdata bernilai ratusan miliar atas pencucian uang dan penipuan korporat segera dirapikan. Aku mengunci tatapan pada sosok Ibu Ningsih yang tertawa memamerkan gelang barunya. Nikmatilah teh chamomile mahal itu, Ibu. Nikmatilah pujian semu sosialitamu. Kalian tidak sadar bahwa kalian baru saja mengosongkan rumah ini agar aku bisa mempersiapkan pesta penyambutan yang tak akan pernah kalian lupakan. Ponsel militarku bergetar. Pesan dari layar terenkripsi. Pak Aryo, sistem perbankan Swiss siap. Akses hak veto aktif. Likuidasi aset bisa dipicu kapan saja tanpa konfirmasi bank. Sebuah senyum miring nan kejam tergambar di balik masker busukku. Aku tidak akan menghukum mereka dengan cara konfrontasi murah. Aku akan membiarkan mereka menari sombong di ujung tebing kepalsuan. Lalu, saat mereka berada persis di puncak rantai makanan,
Aku akan menghempaskan mereka ke dasar kemiskinan terdalam. Nama Ibu Ningsih dan Rina Kusuma tak hanya menjadi sampah sejarah di keluargaku, tapi seluruh identitas mereka masuk daftar merah, terkunci mati dalam sistem blacklist B tingkat nasional. Warisan mereka kelak hanyalah aset beracun berupa tumpukan utang. Aku menyalakan mesin gerobak motor, membiarkan deruk knalpot butut memecah tawa elegan mereka sejenak, membuat ibu-ibu menutup hidung karena asap. Aku perlahan pergi meninggalkan istana palsu itu. Panggung sunyi ini akan segera kurebut kembali, dengan diriku sebagai eksekutor dan satu-satunya sutradara mutlak. Ruang komando rahasianya di lantai 42 gedung pencakar langit SCBD ini selalu dipertahankan pada suhu konstan 18 derajat Celcius. Tidak ada suara bising jalanan, tidak ada polusi udara, dan yang paling penting, tidak ada satupun lalat hijau atau aroma busuk bau selokan seperti yang mengelilingi istriku kemarin sore. Ruangan ini kedap suara, dikelilingi dinding kaca anti peluru yang menawarkan pemandangan seluruh Jakarta, kota metropolitan yang roda ekonominya sebagian besar berputar di bawah kendali firma investasiku. Di balik meja kerja yang terbuat dari marmer hitam pekat ini, aku bukanlah pria gagal berjaket pudar yang merantau antar kota. Aku adalah sang eksekutor Hendra, tangan kanan sekaligus kepala divisi hukum firma, melangkah masuk ke dalam ruanganku tanpa mengetuk pintu. Ekspresinya sama kakunya dengan setelan jas Navy yang ia kenakan. Di tangannya terdapat sebuah tablet berlapis baja dan tumpukan map tebal berwarna merah darah. Map itu bukan sekadar laporan keuangan biasa. Itu adalah kitab kematian bagi wanita yang dulu kupanggil ibu, dan perempuan yang dulu kuanggap kakak. Semua data yang Anda minta sudah diretas dan diamankan, Pak Aryo. Lapor Hendra, meletakkan map merah itu tepat di tengah mejaku. Tim intelijen finansial kita telah merampungkan audit forensik secara menyeluruh terhadap rekening utama atas nama Ningsih Kusuma dan rekening sekunder milik Rina Kusuma. Hasilnya jauh lebih menjijikan dari yang kita proyeksikan sebelumnya. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit premium, menatap tajam ke arah layar monitor raksasa di dinding yang kini menampilkan diagram aliran dana yang sangat rumit. Selama 36 bulan terakhir, sistem perbankanku secara patuh mengeksekusi perintah auto debit senilai 80 juta rupiah setiap tanggal 1, mengirimkan darah dan keringatku ke rekening ibuku. Total akumulasi dana yang kuserahkan nyaris mencapai angka 3 miliar rupiah. Sebuah nominal fantastis yang seharusnya lebih dari cukup untuk membangun surga kecil bagi Kirana. Jelaskan aliran dananya, Hendra. Aku ingin mendengar secara rinci bagaimana darah dagingku sendiri merampok hak istriku. Perintahku dengan nada suara yang sedingin palung samudra. Hendra menyentuh layar tabletnya, dan grafik di dinding berubah menjadi rincian transaksi kartu kredit berskala besar. Dari total transfer bulanan tersebut, tidak ada satu sen pun yang dialokasikan untuk pemeliharaan properti atau tabungan keluarga seperti yang Ibu Ningsih laporkan kepada Anda. Sebanyak 40% dana langsung ditarik tunai untuk membiayai arisan sosialita tingkat atas dan perjalanan liburan fiktif. Sisanya dialirkan secara sistematis ke rekening Rina Kusuma. Rina menggunakan dana tersebut untuk membayar cicilan mobil sport mewah, keanggotaan klinik kecantikan eksklusif, dan memborong tas desainer dari Eropa. Aku tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak memiliki kehangatan, melainkan gema dari rasa muak yang tak berujung. Jadi, tas Hermes yang dipamerkan Rina kemarin sore dibeli menggunakan uang asuransi masa depan istriku? Mobil yang ia gunakan untuk mencipratkan lumpur kotor ke daster istriku adalah kendaraan yang kutebus dengan tanda tanganku. Tepat sekali, Pak. Mereka bahkan menggunakan nama Anda sebagai penjamin tak kasat mata untuk meningkatkan limit kredit mereka secara masif. Tambah Hendra, rahangnya ikut mengeras melihat kebejatan keluarga bosnya sendiri. Rina secara terbuka di komunitas sosialitanya mengklaim bahwa semua ini adalah hasil capital gain dari bisnis butik pakaiannya yang baru berkembang. Kenyataannya, butik itu hanya cangkang kosong yang terus disuntik mati-matian menggunakan uang kiriman Anda untuk menutupi kebohongan. Dadaku bergemuruh kencang. Bayangan Kirana yang terbalut daster lusuh bermotif pudar, mengais tumpukan sampah basah demi sebotol air mineral bekas, kembali berputar layaknya kaset rusak di dalam kepalaku. Istriku yang begitu murni menahan lapar di sebuah gubuk reot yang atapnya bocor,
Sementara kakakku yang kelakuannya tak lebih beradab dari seorang pelakor murahan sibuk menata tas miliaran rupiah di lemari kacanya. Mereka semua hanyalah sekumpulan parasit bermulut manis. Benalu yang menancapkan akar busuknya ke dalam kehidupanku, merasa sangat pantas numpang hidup dengan menginjak-injak martabat malaikat pelindungku. Kunci semuanya, desisku, mencondongkan tubuh ke depan, merapatkan kedua telapak tanganku di atas meja marmer. Maksud Anda, pembekuan rekening secara total hari ini juga? Tanya Hendra memastikan. Itu terlalu cepat dan tidak menyakitkan. Jawabku, mataku menyipit merencanakan siksaan yang jauh lebih elegan. Aku memegang hak veto absolut di dewan direksi bank yang mereka gunakan. Jangan bekukan rekening mereka. Sebaliknya, biarkan sistem perbankan terus menyetujui transaksi mereka, tetapi ubah sumber dananya. Hentikan aliran dana auto-debit dari rekening pribadiku secara permanen mulai detik ini. Ganti jaminan limit kredit mereka menggunakan sertifikat hak milik rumah Mediterania yang mereka tempati, yang kebetulan 100% nama kepemilikannya adalah nama perusahaanku. Hendra mengangguk paham. Sebuah senyum tipis yang tak kalah licik muncul di wajah profesionalnya. Ia tahu persis kemana arah permainanku. Aku tidak buta, dan tidak bodoh. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik benang-benang kusut ini dan membeberkan semuanya secara mutlak. Jadikan seluruh tagihan gaya hidup mereka sebagai utang berjalan dengan bunga majemuk tertinggi yang diizinkan oleh hukum. Lanjutku tanpa keraguan sedikitpun. Pindahkan semua kepemilikan aset properti dan kendaraan mewah itu ke dalam portofolio perusahaan cangkang kita yang berstatus aset beracun. Ketika mereka gagal bayar bulan depan, semua denda keterlambatan, pajak progresif, dan penalti akan menumpuk menjadi gunung utang raksasa atas nama pribadi Ningsih dan Rina Kusuma. Langkah ini akan menghancurkan skor kredit mereka secara permanen tanpa sisa, Pak Aryo. Catat Hendra sambil mengetik dengan cepat di tabletnya. Itu memang tujuannya. Potongku tajam. Aku ingin nama mereka terpatri di dasar jurang blacklist BI. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak akan bisa meminjam sepeser pun, bahkan untuk sekadar membeli obat jalanan saat mereka menangisi kebodohannya nanti. Hendra menutup sampul tablet pelindungnya. Dokumen gugatan perdata sedang disusun dengan sangat teliti oleh tim legal kita. Klaim atas penggelapan dana berencana dan penipuan korporat akan siap di meja Anda lusa. Apakah ada instruksi lain mengenai pihak eksternal, Pak? Biarkan mereka berdua terus merasa seperti ratu dan hidup dalam ilusi kesempurnaan. Kataku, bangkit dari kursi dan berjalan lambat menuju jendela kaca raksasa yang menatap langsung ke arah gemerlap Jakarta Selatan. Biarkan mereka memesan perhiasan baru, merencanakan liburan mewah berikutnya, dan menyombongkan diri di hadapan teman-teman sejawat mereka. Mereka berdua sama-sama gagal menyadari bahwa aku, sang arsitek sesungguhnya dari kekayaan mereka, tidak hanya membangun rumah itu, tetapi juga perangkap mematikan di dalamnya. Aku menatap lurus ke bawah, melihat mobil-mobil yang melintas sekecil debu dari ketinggian ini. Perasaan kasihan sama sekali tidak memiliki ruang di dalam sistem syarafku saat ini. Tali boneka yang selama ini kumainkan dari jarak jauh telah kuputus perlahan tanpa mereka sadari. Ketika tiba saatnya nanti aku melakukan likuidasi aset secara mendadak, mereka akan menyadari bahwa lantai marmer yang mereka injak selama ini hanyalah selembar kertas rapuh yang menutupi jurang tak berdasar. Mereka yang dulu berani mengusir istriku dan menjadikannya tak lebih dari seorang gelandangan hina, akan segera merasakan bagaimana rasanya diusir dari kehidupan nyata. Nama Ibu Ningsih dan Rina Kusuma tidak akan lagi memiliki bobot sosial atau harga diri. Mereka hanya akan menjadi seonggok sampah sejarah yang terlupakan oleh komunitas mereka sendiri. Selesaikan semuanya malam ini, Hendra. Pastikan tidak ada celah hukum sedikitpun bagi mereka untuk berkelit apalagi bersembunyi. Perintahku mengakhiri pertemuan. Siap. Pak Aryo, saya permisi. Hendra menunduk hormat dan meninggalkan ruangan dalam keheningan absolut. Kini aku kembali sendirian di dalam keheningan ruang komando. Aku melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Besok pagi adalah jadwal yang paling kutunggu-tunggu dalam hidupku. Aku akan melepas setelan jas mahal ini, menanggalkan aura kekuasaan mutlak sang eksekutor,
dan kembali mengenakan pakaian pudar yang berbau debu. Aku akan berjalan menyusuri gang sempit yang pengap itu, mengetuk pintu triplek berjamur, dan menatap langsung ke dalam mata wanita yang rela menahan perih demi melindungiku dari penderitaan. Aku akan menemui istriku tercinta, Kirana. Dan begitu ia berada dalam dekapanku esok hari, babak pembalasan berdarah dingin ini akan benar-benar mengunci pintu keluarnya. Langit jingga di ufuk barat Jakarta mulai meredup, menyisakan semburat kelabu yang memantulkan keputusasaan di sudut-sudut kota yang tak pernah tersentuh cahaya kemakmuran. Aku menapaki jalan setapak berlumut dengan langkah berat yang telah diskenariokan. Penampilanku sore ini adalah mahakarya sebuah ilusi, sepatu bot yang solnya hampir lepas, celana jeans pudar berminyak, dan jaket kanvas yang sengaja kubiarkan robek di bagian bahu. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria berwajah kusam yang berjalan menunduk ini adalah sang eksekutor pasar modal tingkat Asia. Di balik saku jaket lusuh ini, aku mengantongi ponsel pintar terenkripsi yang memiliki otoritas untuk memindahkan dana senilai triliunan rupiah hanya dengan pemindaian retina. Langkahku semakin melambat saat udara pengap yang bercampur dengan bau selokan tajam kembali menusuk rongga pernapasan. Setiap hirupan napas di gang sempit ini adalah tamparan keras bagi harga diriku sebagai seorang suami. Aku terbiasa mengelola portofolio investasi elit di ruangan bersuhu konstan. Namun kini aku harus menelan kenyataan pahit bahwa istriku bernapas dalam toksisitas kemiskinan yang brutal. Keluargaku, ibu dan kakakku, sama-sama hidup dalam fata morgana bahwa mereka adalah penguasa atas setiap tetes keringatku. Mereka telah membuang bidadariku ke tempat terkutuk ini. Di ujung lorong basah tersebut, tepat di depan sebuah gubuk reot berdinding triplek ropos, kulihat Kirana. Ia sedang berjongkok di dekat keran air komunal yang bocor, tergesa-gesa menyikat noda lumpur hitam pekat dari ujung karung goni miliknya. Tubuh kurusnya dibalut oleh daster lusuh yang warnanya telah termakan waktu dan penderitaan. Ketika derit langkah kakiku terdengar, ia menoleh. Mata sayunya membelalak lebar. Keterkejutan, kerinduan, dan kepanikan seketika bertabrakan di raut wajahnya yang tirus. "Mas Aryo?" Suaranya bergetar pelan, seolah takut ini hanyalah halusinasi dari dehidrasinya yang parah. "Aku pulang, Kirana," ucapku serak, memaksakan seulas senyum lelah yang sempurna menutupi badai kemarahan di dadaku. Kirana tersentak. Alih-alih langsung berlari memelukku, ia justru panik menyembunyikan karung goni berisi botol-botol bekas itu ke balik pintu. Ia buru-buru membilas tangannya yang kotor dan penuh luka gores, mengeringkannya pada daster, lalu mencoba merapikan rambutnya yang berantakan dengan jari-jari gemetar. Ia tidak ingin aku melihat kenyataan ini. Ia tidak ingin suaminya yang gagal ini merasa semakin hancur melihat istrinya mengais sampah. Begitu ia melangkah maju, aku langsung merengkuh tubuh mungilnya ke dalam pelukanku. Hangat, namun terlampau rapuh. Tulang bahunya terasa menonjol di balik kain tipis itu. Aku menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. "Mas, kenapa tiba-tiba pulang? Kok enggak ngabarin? Mas pasti capek banget kerjanya, ya?" Kirana mendongak. Matanya berkaca-kaca menatap wajah kusamku. Ia menarikku masuk ke dalam ruang petak berukuran 3x3 meter yang hanya diterangi satu bohlam kuning redup. Aku duduk di atas tikar plastik yang mengelupas. Aku diam saja selama ini, menunggu waktu yang tepat untuk menarik benang-benang kusut ini dan membeberkan semuanya secara elegan. Aku menatap mata istriku lurus-lurus. "Maafkan aku, Kirana. Aku belum bisa bawa uang banyak dari pelabuhan. Gajiku sering dipotong mandor. Aku meluncurkan kebohongan pahit ini untuk menguji sejauh mana kebohongan ibu kandungku telah merusak kewarasannya. Ibu bilang, beliau selalu memastikan kamu hidup nyaman dari uang kirimanku. Kenapa kamu ada di tempat ini? Di mana uang yang ibu berikan setiap bulan?" Kirana tersenyum, sebuah senyuman tulus yang menyayat habis nuraniku. Ia menggenggam tanganku lembut. "Ibu baik kok, Mas. Ibu rutin kasih aku jatah bulanan. Tapi aku sadar diri, Mas Aryo kerja keras banting tulang di sana. Jadi uang dari ibu sengaja aku tabung semua untuk masa depan kita. Aku pindah ke sini supaya irit. Aku nggak mau jadi beban. Botol-botol di luar itu cuma buat iseng tambah-tambah beli sayur." Duniaku berhenti berdetak. Aku tidak buta dan tidak bodoh.
Aku baru saja membaca hasil audit forensik dari Hendra 2 jam yang lalu. Data digital perbankanku mencatat rekam jejak yang tak terbantahkan. Tidak ada 1 sen pun, bahkan tidak untuk membeli sebutir beras, yang mengalir ke tangan Kirana dari total 80 juta rupiah transfer auto debit setiap bulannya. Rina, kakakku, yang berdandan layaknya sosialita kelas atas nyatanya memiliki mentalitas lebih rendah dari seorang pelakor murahan yang merampok harta suami orang. Ia menghabiskan uangku untuk tas desainer sementara istriku berbohong demi menutupi kelaparan yang merobek lambungnya. Mereka bukanlah keluargaku. Mereka adalah kumpulan parasit rakus. Mereka hanyalah benalu yang tak tahu malu. Berani numpang hidup dengan menghisap darah istriku. Ibu Ningsih mengklaim semua uang itu sebagai capital gain dari investasinya yang tak kasat mata. Menari di atas penderitaan wanita suci ini. Kamu istri yang terlalu baik, Kirana. Bisikku pelan, menarik kepalanya ke dadaku agar ia tidak bisa melihat sorot mataku yang kini berubah menjadi kelam dan mematikan di atas ubun-ubunnya. Pandanganku menembus dinding triplek berjamur ini, mengarah jauh ke kawasan elit tempat ibuku berpesta. Aku telah merancang semua kontrak kerja dan kepemilikan rumah mewah mereka dengan sangat teliti sejak hari pertama, memungkinkan aku untuk mengusir mereka tanpa pesangon dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka timbulkan. Besok aku harus kembali ke pelabuhan, ujarku berbisik. Tapi aku janji, ini malam terakhirmu di tempat ini. Kirana mengangguk patuh dalam pelukanku, tak menyadari makna ganda dari janjiku. Di kepalaku, arsitektur kehancuran telah rampung. Besok, aku akan mengaktifkan hak veto di Bank Pusat. Aku akan memindahkan seluruh sertifikat properti dan jaminan kredit mereka ke dalam kategori aset beracun. Ketika sistem perbankan menarik likuiditasnya, mereka tidak akan hanya menjadi gelandangan yang terusir, tetapi juga tertimpa gugatan perdata bernilai miliaran rupiah atas penggelapan dana. Aku akan memastikan eksekusi likuidasi aset berjalan tanpa cacat. Skor kredit mereka akan hancur lebur, terkunci secara permanen di dalam blacklist BI tingkat merah. Aku akan melucuti semua kesombongan mereka, mengupas habis identitas sosialita palsu itu, dan mengubah nama mereka menjadi sampah sejarah di lingkaran masyarakat yang selama ini mereka puja. Tidurlah, sayang. Gumamku sambil membelai rambutnya yang kaku karena debu. Aku memejamkan mata, membiarkan kebencian absolut ini mengambil alih seluruh sarafku. Selamat menikmati tidur nyenyak kalian malam ini, Ibu, Rina. Karena besok pagi, neraka finansial yang kusiapkan akan mengetuk pintu mahoni kalian. Dan aku sendiri yang akan mengantarkan kuncinya. Jarum jam di dinding ruang komandoku berdetak pelan, mengiris keheningan pagi yang membeku pada suhu 18 derajat Celcius. Aku berdiri di depan dinding kaca raksasa, menyesap kopi hitam murni yang tak mampu menghilangkan rasa pahit di pangkal lidahku. Pikiranku masih tertinggal di lorong pengap tadi malam. Bayangan Kirana yang gemetar dalam balutan daster lusuh bermotif pudar, mencoba menyembunyikan karung goni bekas dari tatapanku, terus menghantuiku layaknya kutukan. Istriku yang begitu murni, bernapas di tengah bau selokan yang menguar dari gubuk reot itu, sementara darah dagingku sendiri tidur nyenyak di atas kasur sutra dari hasil rampokan mereka. Tali kesabaran dan sisa-sisa empatiku telah putus sepenuhnya. Hari ini, aku, sang eksekutor dari bayang-bayang, akan mulai memotong tali boneka mereka satu persatu. Di atas meja marmer hitamku, layar monitor menampilkan sebuah dashboard finansial tingkat tinggi. Aku menatap rentetan kode biner dan grafik aliran dana dengan senyum miring yang sedingin baja. Tadi malam, setelah meninggalkan kontrakan kumuh Kirana, aku memberikan otorisasi mutlak menggunakan hak veto pribadiku ke server Bank Pusat. Aku tidak melakukan pemblokiran kampungan yang akan langsung mengirimi mereka notifikasi pesan singkat. Itu terlalu murah dan tidak memiliki unsur penyiksaan. Aku ingin mereka merasa sedang terbang tinggi, menembus lapisan awan kesombongan, sebelum menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki sayap. Perintah pertamaku adalah memutus total sistem auto debit senilai 80 juta rupiah yang menjadi nyawa artifisial mereka. Tidak akan ada lagi dana segar yang masuk ke rekening Ibu Ningsih. Namun, jebakan sesungguhnya baru saja dimulai. Melalui hasil audit forensik yang dirancang oleh Hendra, aku telah memetakan seluruh pola konsumsi mereka.
Aku tahu mereka sangat bergantung pada kartu kredit platinum yang terhubung dengan akun perusahaanku. Alih-alih menutup kartu itu, aku mengubah algoritma jaminannya secara diam-diam. Aku memindahkan seluruh limit kredit mereka ke dalam keranjang aset beracun di bawah portofolio perusahaan cangkangku yang berstatus pilot secara sengaja. Artinya, setiap kali mereka menggesek kartu tersebut mulai pagi ini, mereka tidak lagi menggunakan uangku, melainkan mencetak utang fiktif dengan bunga penalti keterlambatan 300% yang akan langsung diakumulasikan ke nama pribadi mereka. Aku sedang merakit sebuah gugatan perdata yang akan mengunci napas mereka. Ketika bom waktu ini meledak akhir bulan nanti, mereka tidak akan sekadar jatuh miskin, mereka akan terseret ke dalam lubang hitam blacklist BI secara permanen. Tidak akan ada bank yang sudi menatap wajah mereka. Layar monitorku tiba-tiba berkedip merah. Sebuah pop-up notifikasi transaksi real-time muncul di sudut kanan atas dashboard. Attempt charge. Rp 350 juta. Declinet. Merchant. Hermes Boutique. Plaza Senayan. Tawaku pecah seketika. Menggema dingin memantul di dinding kaca anti peluru. Rina rupanya sudah memulai harinya. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan video masuk dari Hendra, yang saat ini kutugaskan untuk memantau pergerakan target melalui tim intelijen lapangan kita. Aku menekan tombol terima. Di layar, tampak rekaman kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang menyorot area lounge VIP sebuah butik mewah di Plaza Senayan. Di sana, duduk menyilang kaki dengan sangat arogan, adalah kakak kandungku, Rina. Ia mengenakan gaun desainer yang harganya setara dengan biaya makan Kirana selama 3 tahun. Di hadapannya, seorang sales assistant berseragam rapi tampak pucat pasi memegang mesin EDC. Di atas meja kaca beralaskan bludru, tergeletak sebuah tas kulit buaya Himalaya eksklusif yang sangat diidam-idamkannya untuk dipamerkan di arisan minggu depan. Maaf, Ibu Rina, transaksinya kembali ditolak oleh pihak bank. Layar mesin kami menunjukkan keterangan do not honor dan limit exceeded. Ucap pramuniaga itu dengan nada sopan namun kaku, mengembalikan kartu kredit metalik itu ke atas meja. Wajah Rina memerah padam. Sebuah kombinasi antara kemarahan yang meluap dan rasa malu yang tak tertahankan. Beberapa pelanggan elit lain di butik itu mulai melirik ke arahnya dengan tatapan merendahkan. Rina, yang selalu membanggakan diri sebagai sosialita papan atas, kini ditatap layaknya pengemis yang salah masuk toko. Jangan bercanda kamu. Mesin kalian yang rusak. Coba gesek lagi. Kamu tidak tahu siapa aku. Bisnisku mencetak capital gain miliaran rupiah setiap kuartal. Bentak Rina dengan suara melengking yang sangat memalukan, mencoba menutupi kepanikannya. Ia merebut mesin EDC itu dengan kasar. Kacaunya, Rina hanyalah seorang parasit yang kebetulan mengenakan baju mewah. Ia tidak tahu apa-apa tentang likuiditas atau sistem perbankan. Ia hanya benalu yang numpang hidup dari keringat adik laki-lakinya, memutarbalikkan fakta dengan congkak. Kelakuannya saat ini bahkan jauh lebih hina dan memalukan dibandingkan seorang pelakor murahan yang merengek meminta jatah bulanan. Dari balik layarku, aku menatap wajah paniknya dengan kepuasan absolut. Geseklah sampai mesin itu berasap. Rina, kartu itu sudah menjadi selembar plastik tak berguna, bisikku pada layar. Di rekaman itu, Rina dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel berhias kristalnya. Ia menelepon Ibu Ningsih. Aku menyadap percakapan itu secara langsung melalui perangkat lunak peretasan yang telah kutanam di ponsel mereka berdua. Ibu, ini mesin EDC butik sialan ini rusak atau bagaimana? Kartuku tertolak terus. Aku sedang dilihatin orang-orang. Bu, Ibu tolong transfer dana cair sekarang ke rekening pribadiku. Cepat. Desak Rina dengan napas memburu. Di seberang panggilan, suara Ibu Ningsih terdengar tak kalah panik dan bergetar hebat. Rina, Ibu juga sedang di bank sekarang. Ada yang tidak beres. Teller bilang rekening bersama kita diblokir sepihak dari pusat. Saldo kita tertahan. Dan mereka bilang ada indikasi penunggakan agunan. Kartu kredit Ibu juga tidak bisa ditarik tunai. Rina terdiam kaku di sofa VIP butik tersebut. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini pucat pasi layaknya mayat. Apa maksud Ibu diblokir? Terus bagaimana aku bayar tas ini?
Teman-teman arisanku sudah tahu aku akan bawa tas ini hari ini. Ibu tidak tahu. Rina, mungkin sistem bank sedang error gila. Nanti ibu coba hubungi Aryo. Mungkin perusahaan di luar negerinya yang sedang bermasalah. Pulanglah dulu. Cari alasan apa saja ke pelayannya. Panggilan terputus. Di butik, Rina dengan canggung berdiri, mencoba tertawa palsu kepada pramuniaga. Sepertinya manajer keuanganku sedang melakukan audit internal tahunan. Saya tinggal dulu ya. Nanti sore asisten saya yang akan mengambilnya dengan uang tunai. Ia bergegas keluar dari butik setengah berlari. Kepalanya menunduk menghindari tatapan menghina dari pelanggan lain yang sudah menyadari bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun. Aku mematikan layar video dari Hendra dan menyandarkan tubuhku kembali. Rasa muak yang bertahun-tahun mengendap di dadaku perlahan mulai tergantikan oleh sebuah kepuasan yang dingin dan terstruktur. Ini barulah permulaan. Pemanasan ringan sebelum palu godamku benar-benar menghantam dasar kehidupan mereka. Kalian pikir kalian bisa merampas hak istriku dan melenggang bebas tanpa konsekuensi? Kalian pikir menyebut Kirana sebagai gelandangan di depan publik tidak akan memicu murkaku? Sebentar lagi, aku akan melakukan eksekusi likuidasi aset tahap kedua. Ketika surat-surat penyitaan tiba di pintu rumah megah itu, mereka akan menyadari bahwa status sosial yang mereka agung-agungkan hanyalah fata morgana yang kusuakan. Nama Ningsih Kusuma dan Rina Kusuma akan segera kuhapus dari peradaban elit ini, mereduksi mereka menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah diingat oleh siapapun, kecuali oleh para penagih utang yang akan memburu mereka hingga ke liang lahat. Nikmatilah rasa panik pertama ini, ibu, kakak. Karena mulai detik ini, pasokan oksigen finansial kalian berada mutlak dalam cengkeramanku, dan aku tidak berniat untuk melonggarkannya sedikit pun. Aroma khas kayu mahoni dan kopi espresso premium memenuhi ruang rapat eksekutif di firma investasiku, tetapi indera penciumanku seolah menolak mentah-mentah kenyamanan tingkat tinggi ini. Jauh di dalam rongga hidungku, bau selokan yang menguar dari tempat pembuangan sampah itu masih tertinggal, mengukirkan trauma yang tak akan pernah bisa kuhapus. Ingatan tentang Kirana yang bergetar menahan lapar di dalam sebuah gubuk reyot, mengenakan daster lusuh bermotif pudar, menjadi bahan bakar nuklir yang memanaskan mesin pembunuh di dalam otakku. Aku duduk di ujung meja bundar raksasa ini bukan lagi sebagai seorang anak yang berbakti atau adik yang naif. Aku duduk di sini dengan otoritas penuh sebagai eksekutor absolut atas nyawa finansial keluargaku sendiri. Di hadapanku, Hendra, tangan kananku yang tanpa ekspresi, duduk berdampingan dengan Pak Yudi, notaris senior yang telah mengabdi pada perusahaanku selama 1 dekade. Mereka meletakkan setumpuk dokumen legal bersampul kulit merah tebal di atas meja marmer hitam. Itu bukan sembarang dokumen administratif. Itu adalah surat gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah atas tuduhan penggelapan dana berencana, penipuan korporat, dan penyalahgunaan identitas. Nominal yang cukup untuk memenjarakan mereka 7 turunan. Semua infrastruktur hukum telah rampung, Pak Aryo. Lapor Pak Yudi dengan suara berat dan profesional, memecah keheningan ruangan yang bersuhu 18 derajat Celcius. Saya telah mengeksekusi perintah hak veto Anda semalam tanpa meninggalkan jejak digital. Seluruh kepemilikan aset, termasuk rumah mewah bergaya Mediterania di Pantai Indah Kapuk dan 3 unit mobil sport yang selama ini diklaim oleh Ibu Ningsih dan Rina Kusuma, telah resmi dipindahkan ke dalam portofolio perusahaan cangkang kita yang secara sengaja berstatus pilot. Mulai jam 8 pagi ini, secara legal, semua properti mewah yang mereka banggakan itu telah bermutasi menjadi aset beracun. Aku mengangguk pelan, menyilangkan jari-jariku di bawah dagu dengan senyum yang sangat tipis dan mematikan. Dan bagaimana dengan aliran dana fiktif mereka? Sistem autodebit dari rekening Anda sudah mati total, tambah Hendra, menyerahkan sebuah tablet berlapis baja yang menampilkan grafik merah merosot tajam. Kami juga telah menyelesaikan putaran akhir dari audit forensik. Rina saat ini masih berusaha meyakinkan teman-teman sosialitanya bahwa kartu kreditnya yang tertolak berulang kali hanyalah gangguan teknis bank. Ia mati-matian mempertahankan narasi bahwa ia memiliki capital gain dari butik fiktifnya. Sungguh ironis, kelakuannya di lapangan saat ini jauh lebih agresif dan tak tahu malu dibandingkan seorang pelakor murahan yang ketahuan menguras harta suami orang.
Aku menatap diagram di layarmu, Hendra. Ujarku. Ujung telunjukku mengetuk-ngetuk permukaan marmer dengan ritme konstan yang mencekam. Mereka tidak hanya menghabiskan uangku, mereka dengan sengaja merencanakan kebangkrutan moral. Setiap lembar rupiah yang seharusnya menjadi makanan sehat untuk istriku, diubah menjadi lipstik, sepatu desainer, dan tiket pesawat kelas bisnis. Darah dagingku sendiri ternyata tak lebih dari sekumpulan parasit yang rakus. Mereka adalah benalu yang selama 3 tahun ini numpang hidup dari keringatku, sambil menginjak-injak martabat wanita yang paling kucintai. Mereka memang panik, Pak, lanjut Hendra, mengetuk layar tabletnya untuk memutar sebuah file audio hasil sadapan intelijen lapangan. Namun, alih-alih bertobat atau mencari akar masalahnya, Ibu Ningsih justru mengambil langkah yang sangat di luar nalar. Silakan Anda dengarkan sendiri ego mereka yang meledak-ledak. Suara panik namun syarat akan kesombongan ibuku memenuhi ruang rapat yang kedap suara itu. Rina, kartu kredit kita memang sedang dibekukan oleh bank sialan itu. Tapi ibu tidak akan membatalkan pesta perayaan ulang tahun ibu besok malam di Hotel Ritz-Carlton. Apa kata teman-teman arisan ibu nanti? Harga diri kita mau ditaruh di mana? Ibu sudah memberikan cek mundur atas nama perusahaan Aryo kepada manajer hotel. Mereka percaya saja karena nama Aryo sangat besar di luar negeri. Dan dengar baik-baik. Rina, ibu sudah menyuruh orang suruhan untuk mengirimkan undangan VIP ke kontrakan kumuh si Kirana. Untuk apa mengundang perempuan udik itu, Bu? Sahut Rina di seberang telepon dengan nada jijik yang sangat menyayat hati. Ibu ingin dia datang melihat kemegahan kita. Ibu akan mempermalukan perempuan mandul itu di depan semua kolega ibu. Dan di tengah acara, ibu akan memaksanya menandatangani surat cerai sepihak di bawah ancaman. Ibu akan membuktikan bahwa gelandangan seperti dia tidak akan pernah pantas menginjakan kaki di dunia kita. Meskipun Aryo cuma kuli kasar yang terus mengabdi pada ibu. Rekaman itu berakhir dengan tawa melengking Rina yang memekakan telinga. Ruang rapat seketika senyap. Hendra dan Pak Yudi saling berpandangan. Tak berani mengeluarkan sepatah kata pun melihat perubahan drastis di wajahku. Urat-urat di leherku menonjol keras berdenyut cepat. Kepalan tanganku di atas meja marmer begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih pucat seperti kapas. Mereka menggunakan nama perusahaanku untuk mencetak cek bodong demi sebuah pesta. Dan berniat menjadikan istriku sebagai badut sirkus untuk diinjak-injak di depan publik? Sempurna, bisikku tajam. Memecah keheningan dengan intonasi yang mendirikan bulu kuduk. Pak Aryo, Anda akan membiarkan mereka menggelar pesta itu menggunakan cek kosong perusahaan. Tanya Hendra sedikit ragu, khawatir hal itu akan mencoreng reputasi firma. Biarkan saja, Hendra. Jangan cegah mereka sedikit pun. Pesta itu akan menjadi panggung eksekusi yang paling megah dalam sejarah kota ini. Ujarku bangkit dari kursi dengan aura dominasi absolut. Biarkan Ibu Ningsih menyewa ballroom terbesar, memesan catering termahal, dan mengundang ratusan lintah darat sosialitanya. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya ke angkasa, menembus lapisan awan kepalsuan yang mereka bangun sendiri. Aku berjalan perlahan menuju dinding kaca, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang seolah tunduk di bawah kakiku. Ketika mereka berada tepat di puncak acara, ketika ibuku mengangkat gelas sampanye dan bersiap merendahkan istriku, aku akan masuk melalui pintu utama. Anda akan mengungkapkan identitas asli Anda di sana, Pak. Aku akan mengupas habis kulit kesombongan mereka secara live di depan semua orang. Balasku menoleh dengan tatapan mematikan. Saat cek mundur itu ditolak oleh sistem di akhir acara, pihak hotel pasti akan menahan mereka. Di detik krisis itulah, Hendra, aku perintahkan kau untuk masuk bersama aparat kepolisian membawa dokumen gugatan perdata ini. Lakukan likuidasi aset secara paksa di malam itu juga. Sita semua perhiasan yang menempel di tubuh mereka di hadapan tamu, tarik kunci mobil sport Rina, dan gembok rumah mewah mereka tanpa kompromi. Pak Yudi mencatat instruksi sadisku dengan jari yang sedikit gemetar. Dan untuk status perbankan mereka ke depannya, Pak, hancurkan tanpa sisa. Titahku tanpa secercah pun rasa kasihan di dalam dadaku. Pastikan otoritas moneter menerima laporan penipuan cek kosong itu malam besok.
Kunci nama Ningsih Kusuma dan Rina Kusuma ke dalam daftar hitam blacklist BI. Begitu nama mereka terukir di sistem itu, nyawa finansial mereka tamat seketika. Mereka tidak akan bisa membuka rekening bank baru, tidak akan bisa menyewa apartemen murah sekalipun, dan bahkan aplikasi pinjaman online paling kotor pun akan menolak pemindaian wajah mereka. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan narasi ini? Pintu kandang emas yang mereka tempati telah kukunci rapat dari luar, dan besok malam, aku akan membakar kandang itu dari dalam. Aku melangkah menuju lemari rahasia di sudut ruanganku, menekan kode akses pemindai sidik jari. Pintu baja itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan setelan jas bespoke buatan penjahit elit Savile Row berwarna biru malam yang begitu elegan dan mengintimidasi. Dasi sutra murni dan kancing manset berlian memantulkan cahaya redup. Inilah zirah perangnya sang miliarder. Tidak ada lagi Aryo si kuli kasar berjaket lusuh yang menunduk pasrah. Yang ada hanyalah seorang predator yang telah mengasah taringnya. Istriku mungkin akan datang ke pesta itu mengenakan sandang termurahnya karena kepolosannya. Tapi aku akan memastikan seluruh mata memandangnya dengan rasa hormat yang absolut. Malam besok, darah dagingku hanya akan menjadi sampah sejarah di ibu kota ini, dan aku akan berdiri merayakan kemenangan, menyaksikan mereka memohon ampun hingga air mata mereka mengering menjadi debu. Tirai kematian mereka telah diangkat. Kilauan lampu gantung kristal Bohemia yang menjuntai dari langit-langit Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton malam ini memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Alunan musik klasik dari string quartet di sudut ruangan mengalun lembut, menutupi obrolan dangkal ratusan tamu undangan VVIP yang hadir. Aroma parfum bacarat dan oudwood bertebaran di udara, mencoba mendominasi ruang yang dipenuhi oleh manusia-manusia gila hormat. Namun, di balik topeng kain seragam pelayan catering berwarna hitam yang kukenakan, indera penciumanku masih saja merekam bau selokan yang pekat. Aroma kemiskinan dari gubuk reot tempat istriku kelaparan terus menghantuiku, menjadi alarm peringatan bahwa kemewahan di ruangan ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus segera kumusnahkan. Aku memegang nampan perak berisi gelas-gelas champagne, melangkah tak kasat mata membelah kerumunan sosialita elit. Tidak ada satupun dari lintah darat bergaun sutra ini yang menyadari bahwa pelayan yang menuangkan minuman mereka adalah sang eksekutor pasar modal tingkat Asia. Tidak ada yang tahu bahwa pesta senilai $500 miliar ini didanai oleh selembar cek mundur bodong yang mencatut nama firma investasiku. Tatapanku terkunci pada sebuah meja bundar utama di tengah ballroom. Di sanalah wanita yang telah melahirkanku duduk layaknya seorang kaisar permaisuri. Ibu Ningsih mengenakan gaun beludru merah marun bertahtakan payet kristal. Lehernya dililit oleh kalung mutiara yang harganya bisa memberi makan satu panti asuhan selama setahun. Ia tertawa, melambaikan tangan, dan menerima sanjungan palsu dari rekan-rekannya dengan kebanggaan yang membuat isi perutku bergejolak jijik. Ia hidup dalam gelembung delusi, meyakini bahwa semua kehormatan ini adalah hak mutlaknya. Tepat di sebelah kanannya, Rina berdiri congkak memamerkan tas kulit buaya limited edition miliknya. Ia tengah sibuk berbohong kepada istri seorang direktur tambang. Tentu saja ini hasil kerja kerasku, Jeng. Bisnis butiku mencetak capital gain hingga 200% kuartal ini, ucap Rina dengan suara melengking. Nadanya sengaja dikeraskan agar sekelilingnya mendengar. Aku mencengkeram tepi nampan peraku dengan sangat kuat. Wanita itu benar-benar seorang pembohong patologis. Hasil audit forensik yang ada di brankas kantorku menceritakan narasi yang jauh lebih menjijikan. Mereka berdua tidak lebih dari sekumpulan parasit yang rakus. Mereka adalah benalu tak bertulang punggung yang berani numpang hidup dengan menghisap darah istriku. Sistem autodebit dari rekeningku selama 3 tahun telah menjadi selang oksigen bagi keangkuhan mereka. Dan sekarang, setelah selang itu kuputus menggunakan hak veto semalam, mereka justru merayakannya di atas panggung kepalsuan ini. Mereka tidak sadar bahwa secara legal, di atas kertas yang sah, seluruh rumah mewah dan kendaraan yang mereka pamerkan telah resmi beralih status menjadi aset beracun. Mereka tengah menari riang di atas tumpukan dinamit finansial. Ratusan juta tagihan dari pesta malam ini akan segera ditambahkan ke dalam portofolio utang mereka, mempersiapkan sebuah ledakan gugatan perdata yang akan meratakan hidup mereka dengan tanah. Pintu ganda mahoni berukir di ujung ballroom tiba-tiba terbuka perlahan, memutus rantai monolog batinku.
Suara gesekan engsel pintu itu seketika menarik perhatian sebagian tamu. Di ambang pintu besar yang diapit oleh 2 pilar pualam, berdirilah Kirana. Udara di sekitarku seakan tersedot habis. Kirana terlihat sangat kecil, gemetar, dan ketakutan di bawah sorotan lampu kristal. Ia tidak mengenakan gaun malam. Ia datang mengenakan blus katun pudar yang biasa ia pakai untuk ke pasar. Pakaian terbaik yang tersisa setelah ia membuang daster lusuh miliknya. Rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya tanpa riasan sama sekali, memperlihatkan rona kelelahan yang kejam. Kontras visual antara Kirana dan ratusan sosialita di ruangan itu begitu brutal. Ia bagaikan seekor merpati putih bersayap patah yang dilemparkan ke tengah kandang hiena kelaparan. Ibu Ningsih meletakkan gelas champagne-nya. Senyum keibuannya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh seringai predator yang telah menemukan mangsanya. Ia bangkit dari kursi mewahnya, lalu berjalan perlahan membelah kerumunan dengan langkah yang sengaja didramatisir menuju ke arah pintu. Rina mengekor tepat di belakang ibunya Ba Ajudan yang siap menerkam. Aku melangkah cepat namun sunyi, memposisikan diriku di balik pilar besar yang hanya berjarak 5 meter dari mereka. Setiap saraf di tubuhku menegang liar. Wah, wah, wah. Lihat siapa yang akhirnya berani menampakkan wajahnya di pestaku, sindir Ibu Ningsih dengan suara lantang, sengaja membiarkan gema suaranya memantul di seluruh penjuru ballroom. Musik klasik perlahan berhenti. Ratusan pasang mata elit kini menatap merendahkan ke arah istriku. Kirana menunduk dalam-dalam. Jari-jarinya saling bertaut erat di depan perutnya yang kosong. Selamat ulang tahun, Ibu. Maaf Kirana datang dengan baju seperti ini. Kirana hanya ingin memenuhi undangan ibu. Jangan panggil aku ibu, bentak wanita tua itu tajam. Suaranya mengiris harga diri Kirana di depan publik. Siapa yang mengizinkan gelandangan sepertimu masuk ke sini? Kau pikir kau pantas menginjak karpet hotel ini? Kau itu cuma perempuan udik pembawa sial yang membuat anakku menderita di luar negeri. Rina maju 1 langkah, bibirnya menyeringai bengis. Ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal dari dalam tas mewahnya dan melemparkannya dengan kasar tepat ke ujung sepatu kets usang Kirana. Kertas-kertas berhamburan ke atas karpet merah. Baca itu, perempuan miskin. Itu adalah surat cerai. Desis Rina keras. Aryo sudah muak mengirimimu uang yang tak pernah kau syukuri. Kau itu lebih hina dari pelakor murahan. Aryo menyuruh kami mengusirmu secara resmi malam ini juga. Tanda tangani surat itu, dan menyingkirlah dari keluarga kami selamanya. Kau hanyalah noda kotor yang menempel di silsilah keluarga Kusuma. Fitnah itu begitu keji dan diucapkan tanpa berkedip. Mereka merampas 80 juta rupiah uangku setiap bulan, membiarkan istriku mengais botol bekas, dan sekarang mereka mencatut namaku untuk menceraikannya di depan ratusan mata yang mencemooh. Air mata Kirana jatuh berderai, menetes membasahi kertas cerai palsu di ujung kakinya. Ia menggeleng lemah, menangis terseduh-seduh. Tidak, Mas Aryo tidak mungkin melakukan ini. Kemarin Mas Aryo memelukku. Dia janji ini adalah malam terakhirku menderita. Dia berbohong padamu karena kasihan. Bodoh. Tawa Rina meledak brutal. Di balik pilar pualam, tanganku merogoh earpiece nirkabel yang tersembunyi di balik telinga kananku. Kesabaranku telah habis hingga ke dasar akar. Aku menekan tombol pemanggil sandi darurat yang terhubung langsung ke Hendra dan tim kepolisian di basement hotel. Hendra, blokir semua pintu keluar ballroom ini. Bekukan semua akun mereka di sistem bank sentral sekarang juga. Kunci nama mereka ke dalam blacklist BI tanpa penundaan 1 detik pun. Bawa surat perintah likuidasi aset itu ke atas. Waktu eksekusi dimulai sekarang. Bisikku dengan suara yang jauh lebih dingin dari udara malam Jakarta. Aku meletakkan nampan peraku ke meja terdekat dengan 1 sentakan keras. Kaca gelas beradu, menciptakan dentingan nyaring yang memecah tawa jahat Rina. Ini adalah batas akhirnya. Malam ini, aku akan mencabik-cabik gaun kebanggaan ibuku dan melemparkan Rina kembali ke tempat asalnya. Mereka yang berani merendahkan ratuku akan segera menyadari bahwa esok pagi, mereka hanyalah sampah sejarah tak bernilai yang merangkak mengemis di atas jalanan aspal ibu kota. Aku melangkah keluar dari bayangan pilar, siap meruntuhkan langit peradaban mereka.
Gema tawa merendahkan dari ratusan sosialita di Grand Ballroom itu terasa seperti ribuan jarum berkarat yang menusuk gendang telingaku. Kirana, istriku yang berhati malaikat, berdiri gemetar di atas karpet persia tebal, dikelilingi oleh tatapan-tatapan sinis bak sekawanan hiena yang mengelilingi rusa terluka. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh yang sering kulihat di kontrakan kumuhnya, tetapi blus katun pudar yang ia kenakan saat ini sama sekali tak mampu menjadi perisai dari tajamnya hinaan darah dagingku sendiri. Aroma bau selokan yang seolah menempel dalam ingatanku kini tergantikan oleh aroma parfum desainer yang memuakan dari orang-orang yang tengah menikmati penderitaan istriku secara terbuka. Ibu Ningsih melangkah semakin dekat. Tatapannya menyala oleh arogansi yang buta. Kau pikir kau siapa berani datang kemari dengan pakaian gembel seperti ini? Suaranya meninggi, membelah alunan musik klasik yang mendadak berhenti total. Para tamu menahan napas, menikmati pertunjukan gratis ini. Saya hanya memenuhi undangan ibu. Surat itu bilang Mas Aryo akan. Suara Kirana tercekat oleh isak tangis yang tertahan di tenggorokannya. Ia mundur selangkah pelan. Aryo tidak sudi melihat wajahmu, potong Rina, melangkah maju dari bayang-bayang ibunya. Tangan kirinya memegang gelas wine setengah penuh. Dengan gerakan kilat yang penuh kedengkian, Rina menyiramkan sisa wine merah gelap itu tepat ke wajah Kirana. Cairan itu menetes melewati dahi, mengotori blus pudarnya seperti noda darah. Rina tertawa bengis. Perempuan mandul sepertimu hanyalah parasit. Kau ini cuma benalu yang numpang hidup dari uang adikku. Dan sekarang kau datang ke sini untuk merusak pestaku yang dibiayai dari capital gain bisnisku? Kau bahkan lebih hina dari seorang pelakor murahan. Tanda tangani surat cerai itu sekarang dan menyingkirlah. Kirana menggeleng kuat. Air matanya kini bercampur dengan lelehan anggur. Mas Aryo tidak pernah mengusirku. Kami saling mencintai. Tolong, jangan pisahkan aku dari suamiku. Mendengar perlawanan tulus itu, wajah Ibu Ningsih berubah menjadi topeng iblis yang menakutkan. Ia mengangkat tangan kanannya yang dihiasi berlian ratusan juta. Berlian yang secara diam-diam kubeli dengan keringatku melalui sistem autodebit sialan itu. Tangannya mengayun di udara dengan kecepatan penuh plak. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Kirana. Suaranya bergema nyaring, membungkam seluruh ballroom dalam kesunyian yang mencekam. Tubuh mungil Kirana terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terduduk di atas lantai marmer. Pipi pucatnya seketika memerah, meninggalkan bekas jari yang perlahan membiru. Ia menyentuh wajahnya dengan tangan gemetar, tak mampu melawan, hanya bisa terisak dalam keputusasaan yang absolut. Di balik pilar pualam tempatku bersembunyi, duniaku meledak. Tali terakhir dari rasa kemanusiaanku, ikatan darah yang selama ini kutoleransi, putus sudah. Tamparan itu tidak hanya mengenai pipi Kirana. Tamparan itu menghantam langsung harga diriku sebagai seorang suami dan meruntuhkan kewarasanku sebagai seorang miliarder. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin menyejukkan saraf-sarafku yang terbakar, mengubah amarah yang reaktif menjadi perhitungan membunuh yang elegan. Tanganku bergerak cepat, melepas kancing seragam pelayan catering berwarna hitam yang menutupi tubuhku. Kubuang rompi kain murahan itu ke lantai dengan satu sentakan kasar di balik kain kotor itu. Tersembunyi sebuah mahakarya. Setelan jas bespoke dari Savile Row berwarna biru malam yang merangkul tubuhku dengan presisi mematikan. Dasi sutra murni yang diikat sempurna, dipadukan dengan manset berlian murni yang memantulkan kilau lampu gantung kristal. Sang eksekutor telah menanggalkan topeng kulinya. Pria miskin yang merantau antar kota telah mati untuk selamanya. Aku melangkah keluar dari bayangan pilar. Suara ketukan sol sepatu kulit Oxfordku bergema di atas lantai marmer, konstan dan penuh dominasi. Ratusan tamu elit yang awalnya berbisik-bisik, perlahan menoleh ke arahku. Kerumunan sosialita itu membelah secara otomatis, seolah merasakan tekanan gravitasi dari aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Beberapa direktur bank dan manajer investasi yang hadir di ruangan itu seketika memucat. Mata mereka terbelalak ngeri saat mengenali wajahku. Ibu Ningsih, yang masih dibutakan oleh egonya, mengangkat tangannya kembali. Dasar gelandangan tak tahu diuntung. Kau masih berani menatapku. Biar kuajari kau. Sebelum tangan berlian itu sempat menyentuh sehelai rambut istriku,
Aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan sangat keras. Cengkeramanku begitu kuat layaknya rahang besi, membuat tulang pergelangannya berderak pelan. Ibu Ningsih tersentak kaget. Ia memutar kepalanya dengan murka, bersiap membentak tamu lancang yang berani menyentuhnya. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan sedingin es kutubku, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Mulutnya terbuka setengah, tubuhnya mendadak membeku. Aryo? Bisiknya parau, seolah melihat hantu yang bangkit dari neraka. Rina, yang berdiri di sebelahnya, ikut kehilangan napas. Gelas wine di tangannya merosot jatuh dan pecah berkeping-keping di atas karpet. Ia menatap jas miliaran rupiah yang kukenakan dan aura aristokratis yang memancar dari diriku. Pria yang mereka yakini sedang menjadi kuli kasar di pelabuhan kini berdiri menjulang di hadapan mereka, memancarkan dominasi yang membuat seluruh ruangan terasa mencekik. Aku menghempaskan tangan wanita tua itu dengan tatapan penuh rasa jijik. Aku berjongkok di samping Kirana, membantunya berdiri dengan sentuhan lembut. Kuambil sapu tangan sutra dari sakuku dan kuhapus sisa minuman di wajah tirusnya. Kirana menatapku dengan kebingungan yang luar biasa. Mas Aryo? Kenapa Mas? Kirana terbata, tak mampu memproses perubahan drastis ini. Maafkan aku karena terlambat melindungimu, sayang. Bisikku tulus, mencium keningnya di depan ratusan mata yang terbelalak. Aku merengkuh pinggangnya, lalu berbalik menghadapi dua wanita pengkhianat itu. Apa-apaan ini, Aryo? Baju curian dari mana yang kau pakai? Rina mencoba memaksakan suara melengkingnya, masih berusaha mempertahankan narasinya yang hancur. Tawaku meluncur pelan, dingin, dan menusuk tulang. Baju curian? Kau benar-benar bodoh dalam hal finansial. Rina, seluruh pesta mewah yang kalian nikmati malam ini, lampu kristal yang menyinari wajah pucat kalian, dan bahkan gaun sutra yang menempel di tubuh ibumu, semuanya dibiayai oleh cek bodong yang mencatut nama perusahaan pribadiku. Bisik-bisik keterkejutan seketika meledak di seluruh ballroom. Seorang CEO bank swasta melangkah maju dengan wajah pias. Selamat malam, Bapak Aryo Kusuma. Suatu kehormatan besar bagi kami melihat Anda. Kami baru saja mengeksekusi instruksi pembekuan dari firma investasi Bapak. Kalimat sang CEO itu menghantam dada Ibu Ningsih layaknya palu godam. Firma investasi. Ulangnya gemetar. Matanya bergerak liar, mencari kebohongan di wajahku. Selamat datang di realitas kalian yang sesungguhnya. Ucapku lantang, menyayat setiap lapis keangkuhan mereka. Kalian pikir 80 juta rupiah setiap bulan itu jatuh dari langit? Kalian hanyalah sekumpulan tikus. Aku telah melakukan audit forensik menyeluruh. Setiap sen uang asuransi istriku yang kalian gunakan untuk membiayai tas desainer itu telah kucatat. Aku melangkah maju, memaksa Rina dan Ibu Ningsih mundur ketakutan. Dan tamparan yang baru saja kau daratkan di wajah istriku. Ibu, ucapku menatap mata wanita tua itu. Tamparan itu bernilai 50 miliar rupiah. Aku sudah mendaftarkan gugatan perdata tingkat tinggi malam ini juga atas penggelapan dana. Dan ingat baik-baik, aku telah menggunakan hak vetoku untuk mengubah seluruh rumah dan mobil kalian menjadi aset beracun di dalam portofolio perusahaanku. Rina jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Ia akhirnya menyadari ia tidak lagi memiliki sayap. Kalian mengusir istriku ke sebuah gubuk reot? Baiklah. Aku mengangkat dagu dengan kepuasan mematikan. Aku pastikan aset kalian ditarik malam ini juga melalui eksekusi likuidasi aset paksa. Mulai besok pagi, nama kalian secara permanen akan terkunci di blacklist B tingkat merah. Selamat menikmati hidup baru kalian sebagai sampah sejarah. Pesta ini resmi berubah menjadi panggung eksekusi berdarah dingin, dan tirai kebinasaan mereka baru saja ditarik terbuka dengan elegan. Gema langkah sepatu kulit Oxford milik Aryo, sang eksekutor pasar modal tingkat Asia, telah memudar di ujung lorong Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton. Pria itu melangkah pergi merengkuh bahu istrinya, Kirana, membawa wanita suci itu keluar dari sarang ular yang berbalut kemewahan palsu untuk selamanya. Di detik pintu ganda mahoni itu tertutup rapat di belakang mereka, sisa-sisa ilusi kemegahan di dalam ruangan tersebut runtuh tanpa sisa,
hancur berkeping-keping layaknya kaca rapuh yang dihantam godam besi berkecepatan tinggi. Di tengah lautan karpet merah dan tatapan merendahkan ratusan tamu elit yang mengerumuninya, Ibu Ningsih dan Rina berdiri mematung kaku. Riasan wajah mahal bernilai jutaan rupiah yang mereka kenakan tak lagi mampu menyembunyikan pori-pori kulit yang memucat pasi seperti mayat. Suasana yang tadinya diwarnai oleh dentingan gelas champagne kristal dan sanjungan palsu yang memabukkan, kini digantikan oleh dengungan bisik-bisik tajam yang menyayat habis sisa harga diri mereka. Mereka berdua, ibu dan anak yang sama-sama hidup dalam fata morgana bahwa mereka adalah penguasa absolut, kini mendadak terperangkap di bawah lampu sorot kehancuran yang sangat menyilaukan mata. Seorang pria parubaya berjas rapi dengan lencana manajer hotel di dada kirinya melangkah maju. Ia membelah kerumunan sosialita dengan raut wajah yang sama sekali tidak menutupi rasa muaknya. Di tangannya yang bersarung putih, ia mengacungkan selembar cek bernilai ratusan juta rupiah yang tadi siang diserahkan oleh Ibu Ningsih dengan gaya yang amat angkuh. "Nyonya Ningsih, mohon maaf atas interupsi dan ketidaknyamanan ini," ucap sang manajer dengan nada suara dingin yang sengaja dikeraskan agar seisi ruangan mendengarnya. "Sistem finansial kami baru saja mengembalikan cek mundur yang Anda berikan. Status validasinya ditolak secara permanen oleh bank penerbit. Pihak Bank Sentral menyatakan bahwa akun penjamin Anda telah dibekukan total dan tidak memiliki likuiditas 1 sen pun. Mengingat insiden barusan, kami menuntut pelunasan tunai untuk seluruh tagihan biaya sewa ballroom dan catering VVIP malam ini. Sekarang juga." Ibu Ningsih terhuyung mundur seakan baru saja ditampar telak oleh kenyataan. Tangan rentanya yang dihiasi oleh rentetan gelang emas dan berlian imitasi gemetar teramat hebat, membuat perhiasan itu berdenting riuh secara memalukan. Tidak mungkin. Mesin komputer kalian yang salah. Anakku adalah bos besar. Dia hanya sedang emosi sesaat karena perempuan itu. Coba kalian tagihkan lagi besok pagi-pagi sekali. Ibu, minggir. Biar aku yang bayar semuanya. Rina menyela dengan panik yang membabi buta, berusaha mati-matian menyelamatkan sisa-sisa martabat sosialnya di depan para istri pejabat yang sedang asyik mencemoohnya. Ia dengan tergesa-gesa merogoh bagian dalam tas Hermes Limited Edition miliknya, menarik keluar sebuah kartu kredit metalik kelas platinum. "Ambil kartu ini. Gesek sampai semua lunas tak tersisa. Ingat ya, bisnis butikku mencetak capital gain triliunan setiap kuartal. Kami bukan orang miskin yang bisa kalian permalukan begitu saja." Manajer hotel menatap kartu itu dengan sebelah alis terangkat meremehkan, lalu memberikan isyarat telunjuk kepada asistennya untuk membawa mesin edisi nirkabel ke hadapan Rina. Sang asisten memasukkan kartu tersebut dan menekan nominal tagihan. Dalam hitungan detik, mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang yang memekakan telinga. Layar LED kecilnya memancarkan cahaya merah terang bertuliskan Declinet. Account CZ Blocket. Tawa tertahan meledak serempak dari sudut-sudut ballroom. Para sosialita yang beberapa menit lalu masih memuji-muji gaun mahal Rina kini menatapnya seolah ia adalah seekor tikus yang membawa wabah. Rina terbukti bukan siapa-siapa. Kelakuannya bahkan dikomentari jauh lebih hina dari seorang pelakor murahan yang tertangkap basah sedang menguras harta di tengah jalan. Mereka berdua hanyalah sekumpulan benalu bergaun sutra yang selama bertahun-tahun ini berani numpang hidup dengan menghisap darah istri Aryo secara parasitik. Sebelum Rina sempat menjerit memaki mesin edisi tersebut untuk melampiaskan kemarahannya, sebuah suara bariton yang teramat berat dan memancarkan otoritas penindasan memecah kehebohan tamu. Hendra, kepala divisi hukum firma investasi Aryo, melangkah masuk ke tengah arena diapit oleh 4 orang petugas kepolisian bersenjata taktis lengkap. Di tangannya, sebuah map kulit tebal berwarna merah darah dibawa laksana kitab pencabut nyawa yang telah disegel. "Transaksi bodoh itu tidak akan pernah berhasil, Nona Rina," ujar Hendra dengan sorot mata yang sedingin bilah pisau bedah di ruang operasi. "Semua fasilitas kredit dan dana tunai yang Anda pamerkan telah diputus secara absolut dan permanen malam ini. Fasilitas autodebit yang Anda berdua nikmati selama ini berasal 100% dari keringat pribadi Bapak Aryo Kusuma. Dan malam ini, bos saya telah menggunakan hak veto tertingginya untuk mengakhiri segalanya. Kau ini siapa berani ikut campur urusan internal keluargaku?" teriak Ibu Ningsih histeris, menuding dada Hendra dengan jari telunjuk yang bergetar. Hendra tidak berkedip sedikit pun. Ia membuka pengait map merah itu perlahan,
mengeluarkan serangkaian dokumen legal yang tintanya baru saja mengering. Saya adalah utusan hukum yang bertugas menyita sisa kehidupan Anda. Berdasarkan bukti rekam jejak digital yang tak terbantahkan dari laporan audit forensik setebal 200 halaman ini, terbukti secara sah bahwa Anda berdua telah menggelapkan miliaran rupiah dana asuransi yang dikhususkan untuk Nyonya Kirana. Uang suci itu kalian gunakan demi membangun gaya hidup fiktif. Oleh karena itu, malam ini juga, mewakili klien saya, kami telah mendaftarkan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah ditambah beban bunga penalti majemuk yang akan mencekik kalian seumur hidup. Udara di ruangan itu terasa disedot paksa ke dalam pusaran ruang hampa. Rina menjatuhkan tas mewahnya ke lantai. Otot lututnya mendadak lemas kehilangan daya sangga. Ia telah merancang semua kontrak kerja dan kepemilikan aset dengan sangat teliti sejak hari pertama, memungkinkan eksekusi ini berjalan tanpa ada celah untuk mengelak. Itu rumah dan mobil kami. Itu semua atas nama kami. Jerit Rina putus asa. Wajahnya kini basah kuyup oleh keringat dingin yang merusak riasan mahalnya. Hendra tersenyum tipis, sebuah senyuman asimetris dari seorang profesional yang menikmati detik-detik penyembelihan korbannya. Sayangnya, Anda buta terhadap detail hukum. Aryo telah mengunci aset tersebut dari awal. Bara, dalam hal ini Ningsih dan Rina, hanya menumpang nama di beberapa surat agar terlihat seimbang. Mulai jam 8 malam tadi, rumah megah dan deretan mobil sport tersebut telah dialihkan mutlak menjadi aset beracun di dalam portofolio likuidasi perusahaan cangkang kami. Anda berdua secara teknis dan de jure baru saja kehilangan hak atas tempat tinggal. Malam ini, kalian resmi berstatus sebagai gelandangan di mata hukum. Proses likuidasi aset yang paksa, dipermalukan, dan brutal segera dieksekusi tepat di atas karpet Persia itu. Petugas kepolisian melangkah maju dengan tegas, memaksa Rina menyerahkan kunci mobil mewahnya dari dalam tas. Rina meronta, menangis meraung-raung, dan merengek memohon ampun, namun petugas tanpa ampun menarik paksa kunci itu dari cengkeramannya yang melemah. Tak berhenti sampai di situ. Hendra memberikan isyarat tajam menunjuk ke arah perhiasan yang masih melekat angkuh di tubuh Ibu Ningsih. Sita kalung mutiara, cincin berlian, dan jam tangan mereka malam ini juga sebagai barang bukti dan agunan awal atas tindak penipuan catering hotel ini. Perintah Hendra tanpa keraguan, di hadapan ratusan mata kolega elit yang dia mematung, perhiasan mahal yang selama ini menjadi sumber kesombongan Ibu Ningsih dilucuti satu persatu dengan paksa. Wanita yang beberapa saat lalu duduk bak kaisar itu kini tampak riput, tak berdaya, dan luar biasa menyedihkan. Topeng kemewahannya terkelupas tuntas, memperlihatkan wajah asli seorang parasit renta yang telah dirobek dari inangnya. Di benaknya kini berputar kenyataan bahwa dalam beberapa jam, ia akan kembali mencium bau selokan yang pekat, mengenakan daster lusuh yang compang-camping, dan meringkuk kedinginan di dalam gubuk reot yang atapnya dipenuhi sarang laba-laba. Dan satu hal krusial terakhir sebelum kalian berdua dilemparkan keluar dari properti hotel ini, tambah Hendra, nadanya perlahan menurun layaknya palu hakim yang menjatuhkan vonis mati, memutus relung keputusasaan mereka. Data identitas Anda berdua telah kami transmisikan ke Otoritas Moneter Nasional atas kasus penipuan cek kosong korporasi bernilai ratusan juta. Dalam 24 jam ke depan, nama kalian akan terkunci selamanya di dalam sistem blacklist BI tingkat merah. Anda tidak akan bisa membuka rekening tabungan, menyewa rumah petak, atau meminjam sepeser koin pun dari institusi legal manapun di negara ini. Mendengar kalimat terakhir itu, Ibu Ningsih jatuh tersungkur keras ke atas lantai marmer. Tangisannya pecah meraung-raung merobek pita suaranya, menggema memilukan di tengah aula megah yang dingin itu. Namun, karma telah bekerja. Tidak ada satupun tamu sosialita yang bergerak 1 inci pun untuk membantunya. Mereka semua membuang muka penuh jijik, menjauh seolah takut tertular penyakit menular kronis yang baru saja menghancurkan kedua wanita itu. Ibu dan anak itu kini benar-benar terperangkap di dalam neraka buatan mereka sendiri tanpa ada celah untuk mengelak atau bersembunyi. Petugas keamanan hotel yang sedari tadi bersiaga, dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa muak absolut, mulai mencengkeram kasar lengan Rina dan Ibu Ningsih. Mereka menyeret paksa kedua wanita yang menangis meronta itu keluar menuju lorong gelap, mengarah lurus ke pintu servis pembuangan sampah di bagian belakang gedung. Menjauh dari lampu kristal, menjauh dari kehangatan karpet merah,
dan membuang mereka begitu saja ke kerasnya aspal malam ibu kota yang menusuk tulang. Tirai panggung telah diturunkan. Di mata peradaban kaum elit Jakarta malam itu, eksistensi darah daging Aryo telah menguap tanpa arti sedikit pun, berubah wujud menjadi debu jalanan yang terinjak-injak, menjadi sampah sejarah menjijikan yang tak akan pernah dikenang apalagi dirindukan oleh siapapun. Ballroom Ritz-Carlton yang semula megah, kini berubah menjadi arena pertunjukan kehancuran yang sangat brutal. Sorot lampu kristal seakan menghujam tepat ke wajah Ibu Ningsih dan Rina yang kini terlihat layaknya bangkai yang mencoba berpura-pura hidup. Tidak ada lagi tawa sosialita. Tidak ada lagi dentingan gelas champagne. Yang tersisa hanyalah isak tangis Rina yang pecah menjadi jeritan histeris saat petugas kepolisian dengan dingin melingkarkan borgol perak di pergelangan tangannya yang tadi dipenuhi gelang emas. Hendra berdiri di tengah panggung, memegang map merah darah sebagai simbol eksekusi final. Ia tidak sedikit pun melirik ke arah dua wanita yang kini telah kehilangan segalanya itu. Ia adalah perpanjangan tangan dari eksekutor yang sebenarnya, Aryo, yang kini berdiri jauh di samping, merangkul Kirana dengan protektif. Aryo menatap panggung kehancuran itu dengan sorot mata yang tak tersentuh oleh penyesalan sedikit pun. Baginya, apa yang terjadi di depan matanya hanyalah sebuah penyeimbangan neraca keadilan yang tertunda. Berdasarkan surat perintah likuidasi aset yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga, seluruh barang yang melekat pada tubuh tersangka, termasuk perhiasan, pakaian desainer, hingga aksesori yang dikenakan saat ini, sah disita sebagai barang bukti tindak penggelapan dana, ujar Hendra dengan suara datar yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Ibu Ningsih. Para petugas keamanan hotel, dipandu oleh tim hukum firma Aryo, mulai melucuti perhiasan dari tubuh Ibu Ningsih. Kalung mutiara yang tadi dipamerkannya sebagai simbol status, ditarik paksa dari lehernya. Cincin berlian yang berkilau di jari-jarinya dilepas satu persatu oleh petugas wanita dengan gerakan efisien namun tak beradab. Ibu Ningsih meronta, namun tenaga renta dan ketakutannya membuat ia terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja dilucuti mahkotanya secara paksa di depan rakyatnya sendiri. Tidak ada satupun tamu yang datang membantu. Mereka semua adalah predator sosial yang kini sibuk menjauhkan diri, takut jika cipratan lumpur kehancuran itu mengenai gaun mahal mereka. Lihat mereka, bisik Aryo dingin kepada Kirana. Meski suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di dekat panggung. Mereka yang dulu memaksamu memungut botol di tempat sampah, sekarang harus merasakan bagaimana rasanya dilucuti di depan umum. Mereka adalah sampah sejarah yang memang pantas berakhir di jalanan. Kirana memeluk lengan Aryo, tubuhnya masih bergetar hebat, namun kali ini bukan karena takut. Ia menatap mertua dan iparnya yang kini tersungkur berantakan tanpa status dan harta. Rina, yang tadi begitu angkuh memamerkan tas Hermes palsu dan butik fiktifnya, kini meringkuk seperti tikus terjepit di pojok ruangan. Ia tidak lagi memiliki perlindungan dari aset beracun yang ternyata hanyalah jerat utang maut. Utang 50 miliar rupiah yang tertera dalam gugatan perdata kini menggantung di atas kepala mereka bagaikan pedang Damocles yang siap memenggal masa depan mereka. Ibu, tolong. Aryo. Aryo, ini ibu kandungmu. Teriak Ibu Ningsih saat petugas menyeretnya berdiri. Ia mencoba meraih ujung jas bespoke Aryo, namun dengan satu gerakan kaki yang elegan, Aryo melangkah mundur, membiarkan ibunya menyentuh kehampaan. Kau bukan ibuku. Jawab Aryo singkat. Suaranya mengandung otoritas seorang penguasa pasar modal yang sedang memutus kontrak kerja sama dengan vendor yang gagal memenuhi target. Ibu yang kukenal adalah seorang wanita yang mengajariku tentang kasih sayang, bukan tentang bagaimana cara memeras keringat menantunya sendiri untuk membeli perhiasan palsu. Kau hanyalah parasit yang berhasil kubersihkan dari kehidupan kami. Mulai detik ini, kau dan anakmu hanyalah dua orang asing yang memiliki utang miliaran di hadapan hukum. Polisi segera membawa mereka keluar melalui pintu samping, jauh dari kilauan lampu ballroom. Pemandangan itu sangat memilukan bagi siapapun yang melihatnya. Dua wanita yang tadi malam masih memikirkan menu pesta, kini harus menghadapi dinginnya lantai sel tahanan sementara. Rina masih terus berteriak memanggil nama suaminya, namun suaminya sendiri, yang juga merupakan sekutu dalam kejahatan korupsi ini, telah lebih dulu melarikan diri sesaat setelah melihat kedatangan tim hukum Aryo. Saat pintu ballroom akhirnya tertutup, suara ribut di luar perlahan menghilang,
menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam ruangan. Aryo memutar tubuhnya, menatap Kirana yang kini telah berdiri tegak di sampingnya. Tidak ada lagi wanita yang ketakutan. Yang ada hanyalah seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali martabatnya. Semuanya sudah berakhir, ujar Aryo. Tangannya dengan lembut merapikan helai rambut Kirana yang berantakan. Aryo memberikan isyarat kepada Hendra. Sang pengacara segera membagikan salinan dokumen kepada beberapa media yang kebetulan berada di lokasi acara, memastikan bahwa skandal ini tidak akan pernah bisa ditutupi oleh uang atau koneksi apapun. Dalam sekejap, berita tentang keluarga konglomerat palsu yang terjerat utang miliaran mulai menyebar ke portal berita online dan media sosial. Blacklist BI yang telah diaktifkan secara sistemik memastikan bahwa mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Karir, status sosial, dan nama keluarga Kusuma di kalangan elit Jakarta telah resmi dimusnahkan. Aryo membawa Kirana berjalan keluar dengan kepala tegak. Di parkiran hotel, sebuah kendaraan mewah sudah menanti mereka. Saat mereka memasuki mobil, Aryo sempat melihat ke arah pintu pembuangan sampah di belakang hotel, di mana Ibu Ningsih dan Rina baru saja didorong keluar ke jalanan aspal yang basah dan gelap. Mereka tampak seperti dua ekor anjing yang tertabrak, bingung, kotor, dan tak tahu harus melangkah kemana. Aryo tidak berhenti. Ia memerintahkan supirnya untuk melaju pergi. Bagi Aryo, wanita-wanita itu sudah tidak ada lagi. Mereka adalah masa lalu yang telah dikubur di bawah tumpukan gugatan perdata dan aset beracun. Malam ini adalah awal yang baru untukmu, ucap Aryo menatap Kirana yang masih tertegun di sampingnya. Kita akan melangkah ke babak selanjutnya. Tempat di mana tidak ada lagi bau selokan, tidak ada lagi das terlusuh, dan tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia. Kirana bersandar di bahu Aryo, merasakan kehangatan yang selama ini dirindukannya. Di belakang mereka, kejayaan semu keluarga Ningsih telah benar-benar berubah menjadi debu, tertiup angin malam Jakarta yang dingin. Pembalasan telah tuntas, dan kini, saatnya membangun masa depan di atas fondasi yang bersih dari pengkhianatan. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengubur bangkai masa lalu, namun bagi Aryo dan Kirana, 5 tahun adalah durasi yang sempurna untuk membangun sebuah imperium di atas fondasi integritas. Kini, di usia 37 tahun, Aryo berdiri di puncak rantai makanan finansial, bukan lagi sebagai pria yang bersembunyi di balik gerobak sampah, melainkan sebagai legenda hidup di industri investasi global. Perusahaannya, Kusuma Capital, tidak lagi sekadar entitas cangkang, melainkan raksasa yang mendominasi pasar modal Asia. Pria itu kini dipandang sebagai simbol kesuksesan yang tak tersentuh, seorang jenius finansial yang dikenal karena ketegasannya dalam memegang prinsip dan kebal hukum terhadap segala bentuk konspirasi korporasi. Kirana, di sisi lain, telah bertransformasi menjadi wanita yang anggun, tenang, dan memiliki kedalaman jiwa yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah mencicipi dasar kehidupan. Ia tidak lagi memungut botol di gubuk reot atau mengenakan das terlusuh yang compang-camping. Ia kini memimpin sebuah yayasan filantropi besar yang berfokus pada pemberdayaan wanita dan arsitek muda dari latar belakang miskin, sebuah bentuk penebusan moral yang tulus atas penderitaan yang pernah ia alami. Ia bukan lagi sang korban, melainkan sang pelindung bagi mereka yang tertindas oleh sistem yang sama dengan yang dulu pernah menghancurkannya. Kemenangan ini memang mutlak, namun mereka sadar sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Aryo tidak lagi menjadi pria yang penuh tawa lepas. Pengkhianatan darah dagingnya sendiri telah mencetak kerangka kepribadian yang lebih dingin dan perhitungan. Ia menaruh tembok tinggi di sekeliling hatinya, sebuah benteng pertahanan agar tidak ada lagi celah bagi orang lain untuk mengkhianatinya. Namun, Kirana adalah pengecualian tunggal, satu-satunya jiwa yang diizinkan untuk melewati benteng itu. Setiap bulan, Bapak Hermawan selalu mengirimkan laporan rutin ke meja kerjanya. Laporan itu kini hanya memuat satu baris kecil tentang status utang seumur hidup milik Barawibawa, atau dalam narasi ini, sisa hidup anggota keluarga parasit yang tersisa. Bara, yang kini dibebaskan bersyarat dari penjara, harus bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan pinggiran kota. Ia hidup dalam kontrakan sederhana, dengan gaji yang sebagian besar dipotong untuk mencicil utang ganti rugi perdata kepada Aryo. Bara adalah bayangan dari dirinya yang dulu, sebuah cangkang penyesalan yang tak lagi mencari kemewahan,
melainkan hanya mengharap pengampunan dari cermin setiap pagi. Ibu Ningsih, wanita yang dulu begitu angkuh dengan perhiasannya, meninggal 2 tahun lalu dalam kesendirian yang absolut di sebuah panti jompo sederhana yang didanai secara anonim oleh yayasan milik Kirana. Ia meninggal tanpa harta, tanpa status, dan tanpa kehadiran Bara di sisinya. Namun, di hari-hari terakhirnya, ia sempat mencicipi kedamaian yang asing. Ia sering dikunjungi oleh Alina, mantan selingkuhan Bara, yang kini telah bertransformasi menjadi wanita pekerja keras yang jujur. Alina, yang dulu sempat mencoba merampas hidup Kirana, akhirnya menemukan kemakmuran sejati dari warisan liontin berlian milik Ibu Ningsih yang sempat tersita namun akhirnya dihibahkan padanya sebagai modal awal membuka warung makan rumahan yang sukses. Karma memang memiliki cara kerja yang sangat ironis. Alina, sang pelakor, justru menjadi orang terakhir yang memegang tangan Ibu Ningsih saat napas terakhirnya terputus. Sebelum meninggal, Ibu Ningsih sempat berpesan pada Alina dengan suara parau. Karma datang lebih cepat dari yang kusangka. Kalimat itu menjadi wasiat pahit yang merangkum seluruh kehancuran hidup mereka. Suatu sore, Aryo dan Kirana menghadiri sebuah konferensi bisnis di Zurich. Di sana, mereka bertemu dengan rekan bisnis baru yang bukan lagi didasarkan pada spekulasi, melainkan pada rasa hormat dan kesetaraan yang murni. Mereka tidak lagi mencari cinta dalam bentuk validasi harta, melainkan dalam bentuk dukungan yang bebas dari ikatan manipulasi. Aryo berdiri di balkon penthouse mereka yang menghadap ke pegunungan Alpen, menatap hamparan salju putih yang bersih. Ia teringat kembali pada hari di mana ia melihat Kirana membagi roti untuk burung liar yang terluka di tumpukan sampah. Hari itu, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang dalam permainan kehidupan ini adalah dengan menjaga mereka yang tulus, dan menghancurkan mereka yang mencoba merusaknya. Tidakkah kamu merasa semua ini sudah cukup, Mas? Tanya Kirana lembut, menyandarkan kepalanya di bahu Aryo. Aryo memandangi istrinya. Mereka telah membayar harganya. Dan aku telah mendapatkan kebebasanku. Ia tahu, mereka tidak perlu lagi mengutuk masa lalu. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ibu Ningsih, Rina, dan mereka yang terlibat, telah menuai apa yang mereka tabur. Mereka yang dulu memposisikan diri sebagai raja dan ratu, kini hanyalah sampah sejarah yang terkubur oleh utang, penyesalan, dan kehinaan. Aryo menyadari bahwa keadilan yang ia rancang adalah keadilan yang dingin, terencana, dan tanpa ampun. Namun, pada akhirnya, itulah satu-satunya cara untuk membersihkan jiwanya dari pengkhianatan dan memberinya kesempatan untuk memulai kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jejak kaki mereka kini berada di jalan yang baru, sebuah jalan yang dibangun dari reruntuhan masa lalu yang telah mereka robohkan dengan tangan mereka sendiri. Dalam keheningan malam yang damai itu, Aryo menyadari satu hal terakhir. Dendam mungkin memang terasa manis di lidah, namun kedamaian adalah satu-satunya harta yang tak bisa disita oleh siapapun, bahkan oleh hukum yang paling kejam sekalipun. Mereka telah menang. Mereka telah bertahan. Dan di atas segalanya, mereka telah membuktikan bahwa darah yang kotor tidak akan pernah bisa mencemari kejernihan jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersinar. 3 bulan setelah malam kehancuran di Ritz-Carlton, Cakrawala Jakarta tampak muram diselimuti awan mendung yang menggantung rendah. Aku berdiri di balik dinding kaca anti peluru di lantai 42, menyesap espresso pahit sambil menatap kerumunan manusia di bawah sana yang tampak seperti semut. Namun, penglihatanku kini tertuju pada satu titik spesifik di pinggiran kota, sebuah kawasan kumuh di bawah jembatan layang. Di sanalah, 2 sosok wanita yang dulunya begitu angkuh dengan perhiasan berlian, kini meringkuk di atas tumpukan kardus basah. Ibu Ningsih dan Rina, kehancuran mereka bukan sekadar soal harta yang raib, melainkan keruntuhan identitas yang paling brutal. Aku telah memastikan melalui Hendra bahwa tidak ada satupun celah hukum bagi mereka untuk mengajukan banding atas likuidasi aset yang telah dieksekusi. Rumah mewah di Pantai Indah Kapuk itu kini telah dikosongkan dan dialihfungsikan sebagai gudang arsip perusahaan. Mobil-mobil mewah telah dilelang untuk menutupi sebagian kecil dari gugatan perdata miliaran rupiah yang membebani pundak mereka. Mereka benar-benar telah menjadi sampah sejarah yang dibuang oleh peradaban elit yang dulu memuja mereka. Pintu ruangan kedap suaraku berdesing pelan, menandakan seseorang masuk.
Hendra berdiri di sana dengan tatapan datar yang biasa ia tunjukkan. Pak Aryo, mereka kembali. Mereka berdiri di depan gerbang utama gedung, menolak pergi meski sudah diusir oleh Satpam. Mereka bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Ibu Ningsih membawa serta surat-surat lama dan mencoba memancing simpati dengan mengatakan bahwa dia adalah ibu kandung yang sedang sekarat. Aku meletakkan cangkir kopi dengan perlahan di atas meja marmer. Berapa lama mereka sudah di sana? 3 jam. Mereka bahkan sempat mencoba mencegat Kirana saat ia hendak masuk ke gedung. Tapi tim keamanan kita sudah mengantisipasinya. Kondisi fisik mereka memprihatinkan. Penyakit kulit yang diderita Ibu Ningsih akibat tinggal di kolong jembatan mulai menunjukkan gejala serius. Lapor Hendra tanpa sedikit pun nada simpati. Aku bangkit, menyesuaikan kancing jas bespoke biru malamku. Suruh mereka masuk. Bawa ke ruang tunggu di lobi bawah. Aku akan menemui mereka sebentar. Bukan karena aku peduli, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi harapan yang tersisa di kepala mereka. Turun ke lobi menggunakan lift privat. Aku merasakan hembusan udara dingin yang kontras dengan suasana di luar. Di ruang tunggu mewah yang dingin dan sunyi, kulihat 2 sosok yang sangat kukenal. Ibu Ningsih mengenakan jaket hoodie yang kotor dan berbau apak. Sementara Rina tampak kacau dengan rambut yang tak lagi terurus. Saat mereka melihatku keluar dari lift, Ibu Ningsih langsung tersungkur, merangkak di lantai marmer yang licin, mencoba meraih ujung sepatuku. Aryo, anakku, tolong Ibu. Ibu salah. Ibu tidak tahu kalau kamu sudah menjadi orang sehebat ini. Lihatlah dirimu. Kau jauh lebih sukses dari yang kami bayangkan. Tolong, kembalikan rumah itu. Ibu tidak bisa hidup di bawah jembatan. Nak, penyakit kulit ini menyiksa ibu. Ratapnya, suaranya parau dan basah oleh ingus serta air mata Rina, yang dulu begitu angkuh dengan tas Hermesnya, kini hanya mampu menunduk gemetar. Ia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mataku. Aryo, aku hanya ingin pekerjaan kecil saja. Aku bisa membantu di kantor ini. Tolong, hilangkan nama kami dari daftar blacklist Bay itu. Kami tidak bisa membuka rekening, bahkan tidak bisa menyewa kosan sederhana karena nama kami tertolak di mana-mana. Aku berdiri mematung, menatap mereka dengan tatapan yang sama sekali tidak tersentuh. Di mataku, mereka bukanlah ibu dan kakak yang melahirkanku. Mereka hanyalah parasit yang telah menghancurkan kebahagiaan wanita yang paling kucintai. Kalian masih belum mengerti juga. Suaraku menggema di lobi yang sunyi. Ibu selalu bilang bahwa kekayaanku adalah hak anaknya yang tertunda. Rina, kau selalu merasa dunia berutang kemewahan padamu. Sekarang, dunia sudah membayar utangnya. Kalian hidup dalam gubuk reot dan menjadi gelandangan adalah hasil dari pilihan kalian sendiri. Tapi ibu tetap ibumu, teriak Ibu Ningsih nekat. Ibu yang kukenal tidak pernah membiarkan menantunya mengais sampah demi sesuap nasi sementara ia berpesta pora. Balasku dingin. Kalian adalah benalu yang selama bertahun-tahun numpang hidup dan menghisap darah istriku. Sekarang, kalian harus merasakan bagaimana rasanya menjadi debu di mata orang lain. Jangan pernah lagi datang ke gedung ini, atau pengacaraku akan memastikan kalian tidak hanya memiliki utang miliaran, tetapi juga berakhir di balik jeruji besi karena melanggar perintah pembungkaman. Aku memberi isyarat kepada tim keamanan. Serat mereka keluar. Jika mereka berani mengganggu Kirana sekali lagi, pastikan mereka mendapatkan konsekuensi hukum paling maksimal. Mereka diseret keluar oleh tim keamanan, meninggalkan jejak kotor di atas marmer putih. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku tidak merasakan penyesalan. Tidak ada setetes pun air mata. Yang ada hanyalah rasa lega yang absolut. Mereka adalah sampah sejarah yang sedang menyelesaikan takdirnya sendiri. Aku kembali masuk ke dalam lift, meluncur naik ke lantai 42, kembali ke kehidupan yang telah kubangun dengan integritas, jauh dari para pengkhianat yang kini hanya bisa meratap di jalanan kota yang dingin.